Pagi itu, aroma tumisan bawang merah menari di udara, bercampur dengan embun yang menetes dari atap rumahku yang mulai karatan. Aku, Sari, ibu dari 2 anak dan istri dari Andre, lelaki sederhana yang setiap hari berangkat pagi, pulang dengan wajah lelah tapi penuh kasih. Hidup kami tak mewah, tapi setiap tawa anak-anak di dapur kecil ini sudah cukup jadi surga. Sampai pagi itu, suara langkah yang asing memecah ketenangan itu. Wulan datang bersama suaminya dengan mobil hitam mengilap yang menutupi separuh halaman. Dari jauh saja sudah terlihat, matanya menelusuri rumahku dengan tatapan yang membuat dada ini hangat, bukan karena senang, tapi karena malu. Wah, rumahnya masih begini ya, Mbak. Aku kira udah direnovasi, katanya sambil tersenyum tipis. Senyum yang lebih terasa seperti sindiran daripada sapaan. Aku hanya mengangguk pelan, menutupi getir dengan ramah yang kupaksakan. Anak-anakku datang menghampiri, menyalami tantenya. Tapi Wulan malah menatap mereka dari ujung rambut hingga kaki, lalu berkata ringan, "Aduh, bajunya lusuh banget." "Kasihan, Mbak. Anak-anak zaman sekarang tuh harus diajari gaya juga, biar gak ketinggalan." Aku tersenyum lagi, meski jantungku serasa diremas. Andre diam. Ia menunduk, mengelus kepala anak kami, lalu beranjak ke dapur tanpa sepatah kata pun. Aku tahu, ia menahan perasaan yang sama, antara malu dan marah yang bercampur jadi satu. Aku mencoba tetap sopan. "Kamu mau makan siang di sini, Lan? Aku udah masak sayur asem sama ikan goreng." Tapi ia tertawa kecil, menggoyangkan tangannya yang dihiasi gelang emas. "Aduh, maaf ya, Mbak. Aku udah biasa makan di luar. Lidahku kayaknya gak cocok sama makanan kampung kayak gini." Kata-katanya menamparkan lebih keras dari apapun. Tapi aku masih tersenyum, bukan karena kuat, tapi karena aku tak ingin anak-anakku melihat ibunya kalah harga diri. Setelah Wulan pulang, aku duduk di meja makan, menatap gelas jus yang ia tinggalkan separuh penuh. Rasanya seperti simbol kesombongannya, menyisakan pahit bagi yang ditinggalkan. Aku menggenggam gelas itu erat, hingga jemariku gemetar. Dalam diam, aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa kesederhanaanku bukan kelemahan. Bahwa aku tak perlu bergelimang harta untuk berdiri tegak di depan mereka. Malamnya, aku dan Andre duduk di teras, hanya ditemani lampu minyak dan suara jangkrik. "Aku malu, Ri," katanya lirih. Aku menoleh, menatap wajahnya yang menua sebelum waktunya. "Jangan malu, Dre," ujarku pelan, "biar mereka tertawa sekarang. Aku yakin, Tuhan sedang menulis bagian kita yang lebih indah." Ia terdiam lama, menatap langit, sementara aku menatapnya dengan keyakinan yang tumbuh di antara luka. Saat itu aku belum tahu, doa kecil malam itu akan jadi awal dari pembalasan yang paling manis, bukan dengan amarah, tapi dengan takdir. Malam itu aku sulit memejamkan mata. Setiap kata yang keluar dari bibir Wulan masih terngiang di telingaku seperti gema yang tak mau pergi. Kata "kampungan" itu berulang kali menikam benakku, menelusup jauh ke dalam dada, meninggalkan rasa perih yang tak bisa kuucapkan. Aku memandang Andre yang terlelap di sisi ranjang, dengan wajah lelah penuh garis kehidupan. Di balik kelopak matanya yang terpejam, aku tahu ada beban yang ia sembunyikan, beban karena merasa gagal memberi hidup yang lebih baik untuk keluarganya. Keesokan paginya, aku menyiapkan sarapan dengan tangan gemetar. Nasi goreng sederhana, sambal, dan telur mata sapi. Tapi kali ini tak ada semangat di dapurku. Saat Andre duduk di kursi kayu usang itu, aku berusaha tersenyum, seolah tak terjadi apa-apa. "Aku mau kerja dulu, Ri," katanya singkat. Aku hanya mengangguk, dan saat ia melangkah keluar rumah, air mataku jatuh begitu saja tanpa peringatan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasanya, tapi hatiku tidak lagi sama. Setiap kali aku melihat cermin, wajahku terasa asing. Aku seperti melihat seorang perempuan yang sedang berjuang menelan harga dirinya sendiri. Aku mulai memikirkan banyak hal, bagaimana rasanya bisa berdiri sejajar dengan mereka,
bukan untuk pamer, tapi untuk membuktikan bahwa aku juga bisa berarti. Suatu siang, aku duduk di warung dekat rumah, berbincang dengan Bu Rina, tetanggaku yang baru membuka usaha kecil menjual kue kering. Ia bercerita dengan semangat tentang pesanan yang semakin banyak, dan bagaimana ia memulai hanya dari satu toples kecil. Mataku berbinar. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa ada cahaya kecil menembus kesuraman di dadaku. Bu Rina, kira-kira kalau aku ikut bantu bikin kue, boleh? Tanyaku. Ia tersenyum hangat. Tentu, Sari. Semua orang bisa belajar asal mau. Aku pulang dengan semangat yang belum pernah kurasakan sejak lama. Di rumah, aku menatap dapur kecilku, memandangi peralatan seadanya. Aku harus mulai dari sini, bisikku pada diri sendiri. Malam itu aku mencatat resep sederhana di selembar kertas bekas kalender, kue semprit, nastar, dan putri salju. 3 jenis kue pertama yang ingin ku pelajari, bukan untuk bersaing, tapi untuk berdiri lebih tegak. Beberapa minggu pertama tak mudah. Adonanku sering gagal, rasanya kadang terlalu asin, kadang terlalu keras. Andre sempat tertawa kecil saat kue buatanku gosong. Nanti juga bisa, Ri. Kamu kan pantang menyerah. Senyumnya menyalakan semangat yang hampir padam. Aku tahu, ia mulai melihat api kecil dalam diriku, api yang ingin kubiarkan menyala semakin besar. Lambat laun, kue buatanku mulai diterima. Bu Rina sering membawanya ke pasar, dan pembeli mulai mengenal namaku. Dari uang receh hasil penjualan, aku menyisihkan sedikit demi sedikit. Kadang hanya 20.000, kadang 50.000, tapi aku simpan semua. Aku tak ingin uang itu sekadar untuk belanja, aku ingin menjadikannya bukti bahwa dari dapur sederhana ini, aku bisa menciptakan sesuatu yang berharga. Suatu sore, Andre pulang lebih cepat. Aku dapat tawaran servis motor di rumah orang kaya, Ri, katanya bangga. Aku menatapnya dengan senyum bangga pula. Bagus, Dre. Kita sama-sama mulai dari bawah, ya. Ia mengangguk. Malam itu kami makan nasi hangat dengan sambal terasi, tapi rasanya seperti hidangan istimewa. Karena kali ini, kami makan dengan harapan. Namun, takdir tak pernah berhenti menguji. Beberapa hari kemudian, Wulan datang lagi. Kali ini tanpa suaminya, tapi dengan wajah lebih congkak dari sebelumnya. Ia duduk tanpa permisi, menaruh tas bermerek di atas meja kayu kecilku. Aku cuma mau numpang sebentar. Mobilku mogok, katanya datar. Aku menyuguhkan teh hangat, tapi tatapannya menelusuri kue-kue yang sedang kupanggang. Kamu bikin kue. Wah, hebat juga, tapi buat dijual. Semoga aja laku. Ya, Mbak. Aku hanya tersenyum, menatap adonan yang mulai mengembang di oven. Dalam hati aku berbisik, nanti kamu akan tahu, Lan, kue ini bukan sekadar adonan tepung. Ini adalah adonan harga diri yang sedang kubentuk, perlahan tapi pasti. Wulan menatap sekeliling rumahku, lalu mendesah kecil. Kamu gak capek hidup kayak gini, Mbak? Kalau aku, gak sanggup deh. Ia tertawa, renyah tapi menusuk. Aku menatapnya lama, menahan diri agar tidak membalas. Capek, Lan, jawabku akhirnya. Tapi capeknya masih bisa disyukuri. Karena kalau hidup terlalu mudah, manusia sering lupa dari mana dia berasal. Wulan terdiam sejenak, mungkin karena tak menyangka aku menjawab setenang itu. Tapi sesaat kemudian, ia tersenyum sinis. Kamu memang selalu bijak ya, Mbak. Sayang, bijak gak bikin kaya. Ucapannya menggantung di udara, seperti asap hitam yang menyesakkan dada. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku hanya menatapnya dengan tatapan yang tak lagi rapuh. Setelah ia pergi, aku menatap oven yang mulai berbunyi. Aroma kue memenuhi dapur, hangat dan manis. Aku tersenyum, bukan karena kuenya berhasil, tapi karena aku tahu, sesuatu dalam diriku telah berubah. Aku tidak lagi perempuan yang menelan hinaan dengan air mata. Aku kini perempuan yang sedang menyiapkan caranya sendiri untuk berdiri lebih tinggi tanpa menjatuhkan siapapun. Malam itu,
Aku menghitung uang hasil penjualan hari itu, 150.000. Jumlah yang kecil bagi sebagian orang, tapi bagiku itu bukti nyata bahwa Tuhan mendengar doa-doa kecilku. Aku menatap uang itu dengan mata berkaca. Ini langkah pertama, ya, Tuhan, bisikku pelan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat. Pesanan datang silih berganti, bahkan dari luar kampung. Orang-orang mulai menyukai kue buatanku karena rasanya yang lembut dan tak terlalu manis. Aku memberi merek kecil di bungkusnya, Kue Cinta Sari. Nama sederhana, tapi bermakna dalam bagiku. Andre kini sering membantu mengantar pesanan dengan motor tuanya. Kami bekerja dari pagi hingga malam, lelah tapi bahagia. Kadang kami tertawa bersama di dapur sempit itu, tertawa bukan karena kaya, tapi karena akhirnya kami bisa saling membanggakan tanpa perlu berkata banyak. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kabar yang datang perlahan. Wulan dan suaminya mulai menghadapi masalah keuangan. Perusahaan tempat suaminya bekerja kabarnya merugi. Aku mendengarnya dari tetangga yang bekerja di sana, tapi aku tak menanggapinya. Aku hanya diam, menatap langit sore yang memerah, dan berdoa dalam hati, bukan untuk balas dendam, tapi agar aku tetap diberi hati yang kuat. Sore itu, aku duduk di teras sambil menatap jalanan depan rumah. Aku tak tahu, di balik cahaya senja itu, roda kehidupan sedang berputar pelan, membawa arah baru dalam hidup kami. Dan aku akan segera menyaksikan, bagaimana kesombongan bisa hancur bukan karena kebencian, tapi karena waktu yang menagih balasan dengan caranya sendiri. Hidup seringkali punya cara sendiri untuk menegur manusia. Wulan, perempuan yang dulu begitu angkuh dengan tas bermereknya, kini sering lewat depan rumahku tanpa mobil mewahnya. Ia menunduk, seolah takut bertemu pandang. Awalnya aku pikir aku salah lihat, tapi makin hari, makin jelas kesombongan itu mulai retak. Suatu pagi, Bu Rina datang ke rumah sambil membawa kabar. "Kamu dengar, Ri, suami Wulan dipecat dari kantornya." Tanganku yang sedang mengaduk adonan berhenti seketika. Ada desir aneh di dadaku, antara iba dan lega. Aku menarik napas panjang. Kasihan juga, ya, kataku pelan. Tapi mungkin ini cara Tuhan mengajarkan sesuatu. Sejak kabar itu tersebar, Wulan jarang terlihat. Rumahnya yang dulu ramai tamu kini tampak sepi, seperti kehilangan nyawanya. Aku tak pernah bermaksud bersenang hati di atas penderitaan orang lain, tapi ada rasa getir yang sulit dijelaskan karena aku masih mengingat bagaimana tatapannya dulu, tatapan yang merendahkan. Kini, seolah waktu sendiri yang membalas dengan diam. Suatu sore, aku sedang menjemur kue di halaman ketika suara yang kukenal memanggilku pelan. "Mbak Sari," aku menoleh, dan di sana berdiri Wulan dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia mengenakan baju sederhana, jauh dari penampilan glamornya dulu. "Aku, boleh bicara sebentar?" tanyanya pelan. Aku mengangguk tanpa kata. Ia duduk di kursi bambu depan rumah, menatap tanah, lalu berkata lirih, "Aku malu, Mbak. Aku tahu selama ini aku salah sama kamu. Aku terlalu sombong. Tapi sekarang, semuanya hilang. Mobil dijual, rumah hampir disita, suamiku juga, nggak tahu kemana." Suaranya pecah di akhir kalimat. Hatiku bergetar. Aku menatap perempuan yang dulu berdiri di atas, kini duduk di hadapanku seperti anak kecil yang kehilangan arah. Ada bagian dalam diriku yang ingin berkata, "Rasakan." Tapi ada bagian lain, bagian yang lebih lembut, yang mengajarkan untuk tetap jadi manusia. "Lan, hidup ini seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Yang penting, jangan lupa bersyukur di keduanya," kataku pelan. Air matanya menetes, jatuh di punggung tangannya. "Mbak, aku iri sebenarnya. Kamu kelihatan bahagia walau sederhana. Aku dulu punya segalanya, tapi hatiku kosong. Aku selalu merasa kurang." Ia menunduk, suaranya semakin kecil. "Aku cuma pengen belajar, gimana caranya kamu bisa kuat seperti itu." Aku menatapnya lama. Tak kusangka, kalimat yang dulu hanya ingin kubuktikan,
bahwa kesederhanaan bukan kelemahan, kini keluar dari mulut orang yang dulu merendahkanku. Kekuatan itu datang dari luka, Lan, jawabku. Dulu aku terluka karena kamu, tapi sekarang aku bersyukur. Karena dari luka itu, aku belajar berdiri. Wulan terdiam, hanya suara ayam dan angin sore yang terdengar. Ia menatap adonan kue di meja. Kamu masih bikin kue ya, Mbak? Aku, boleh bantu? Tanyanya ragu. Sekilas aku terdiam, antara percaya dan tidak. Tapi akhirnya aku mengangguk. Kalau kamu sungguh-sungguh mau belajar, aku tak keberatan. Sejak hari itu, Wulan sering datang membantu. Awalnya kaku, sering salah menimbang tepung, kadang terlalu cepat membolak-balik oven. Tapi aku sabar, karena aku tahu, bukan hanya kue yang sedang kubentuk, tapi juga hati manusia yang sedang belajar merendah. Andre sempat heran melihat perubahan itu. Kamu gak dendam sama dia, Ri? Tanyanya suatu malam. Aku menggeleng. Dendam gak bikin hati tenang. Aku cuma ingin menepati janji pada diriku sendiri, membalas hinaan bukan dengan kemarahan, tapi dengan bukti bahwa aku bisa berdiri tanpa menjatuhkan siapapun. Hari demi hari, kehadiran Wulan mulai terasa berbeda. Ia tak lagi banyak bicara, lebih sering mendengarkan. Kadang ia pulang membawa sekotak kue hasil tangannya sendiri, dengan senyum kecil di wajah yang dulu dingin. Aku tahu, perlahan hatinya sedang belajar hal yang paling sulit di dunia. Mengakui kesalahan. Suatu hari, kami mendapat pesanan besar dari sebuah toko roti di kota. 1000 toples kue untuk lebaran. Aku hampir tak percaya, tapi pemilik toko bilang, rasa kue buatan kalian beda. Ada kehangatan di dalamnya. Aku menatap Wulan, dan kami sama-sama tersenyum. Ada rasa haru yang tak bisa diucapkan. Di tengah kesibukan mempersiapkan pesanan itu, Wulan tiba-tiba berhenti, menatapku dengan mata berkaca. Bak, aku mau bilang sesuatu. Terima kasih udah gak nyalahin aku. Kalau kamu mau marah dulu, aku juga gak akan salahin. Aku hanya menepuk bahunya pelan. Udah cukup, Lan. Kadang, maaf terbaik bukan yang diucapkan, tapi yang dilakukan. Hari pengiriman tiba. Mobil kecil Andre penuh dengan toples kue dan harapan baru. Saat melihat mobil itu berangkat, Wulan menatapnya dengan mata berkilat. Bak, aku pengen mulai lagi dari awal. Tapi kali ini, dengan cara yang benar. Aku tersenyum. Mulai aja dari sini. Dari dapur kecil ini. Dari adonan tepung yang pernah kamu remehkan. Beberapa bulan kemudian, usaha kami makin berkembang. Kami menyewa ruko kecil di tepi jalan, menamainya Dapur Sederhana. Ironis, ya, nama yang dulu jadi bahan olokan Wulan, kini jadi merek yang membuatnya tersenyum bangga. Ia kini lebih lembut, lebih berhati-hati bicara, dan selalu memuji setiap kerja keras kecil yang ia lihat. Suatu sore, ia menatapku di depan toko sambil berkata, Bak, kamu tahu gak? Dulu aku pikir kebahagiaan itu ada di barang mahal. Sekarang aku sadar, kebahagiaan itu cuma butuh hati yang bersyukur. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat Wulan bukan sebagai ipar yang menyakitkan, tapi sebagai saudara seutuhnya. Andre datang membawa 2 gelas es teh, menaruhnya di meja. Kami bertiga duduk di depan toko sambil menikmati sore. Aku memandangi papan nama, Dapur Sederhana, dengan perasaan penuh. Dulu aku pengen membuktikan sesuatu, Dre, kataku pelan. Tapi sekarang, aku gak perlu lagi. Karena ternyata, membuktikan bukan soal siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang bisa tetap rendah hati ketika akhirnya diberi kesempatan untuk di atas. Senja menutup hari itu dengan lembut. Cahaya oranye menimpa wajah kami bertiga, membuat semuanya tampak hangat. Aku menatap langit, berbisik pelan dalam hati, terima kasih, Tuhan. Aku sudah membeli kesombongan itu, bukan dengan uang, tapi dengan kesabaran, kerja keras, dan kasih yang tak pernah padam. Di balik setiap luka, ternyata Tuhan sedang menulis rencana indah. Dan aku bersyukur, karena akhirnya aku tahu, kadang yang paling menang, bukan yang paling kaya, tapi yang paling bisa memaafkan.
Sejak dapur sederhana berdiri, hidupku seolah berubah drastis. Dapur kecil yang dulu hanya tempat menampung air mata kini menjadi sumber rezeki. Pesanan datang tanpa henti, kadang kami harus menolak karena tak sanggup memenuhi semua. Andre kini lebih sering tersenyum, dan anak-anak tak lagi khawatir soal uang sekolah. Tapi aku tahu, di balik keberkahan, selalu ada ujian yang datang tanpa tanda. Pagi itu, seorang pria berjas rapi datang ke toko kami. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Dimas, pemilik toko oleh-oleh terkenal di kota. Saya dengar kue buatan Ibu Sari ini enak sekali, katanya ramah. Saya ingin kerja sama, tapi tentu, kapasitas produksinya harus lebih besar. Mataku berbinar, tapi bersamaan dengan itu, hatiku juga bergetar cemas. Lebih besar berarti mesin, bahan, tenaga, bisikku dalam hati. Malamnya, aku menceritakan tawaran itu pada Andre dan Wulan. Andre tampak ragu, sementara Wulan tampak bersemangat. "Bak, ini kesempatan besar. Kita bisa punya cabang di kota," katanya penuh antusias. Aku diam lama, menatap adonan yang sedang kuaduk. Tapi kita harus hati-hati, Lan. Aku gak mau kehilangan makna dari semua ini. Andre mengangguk setuju. Kita pikir matang-matang dulu, ya, Ri. Namun, hari-hari berikutnya, Wulan tampak berubah. Ia mulai sibuk dengan rencana besar, membuat daftar bahan, menghitung keuntungan, bahkan mengusulkan untuk meminjam modal dari bank. Aku hanya mendengarkan, tapi hatiku mulai gelisah. Aku mengenal tatapan itu, tatapan yang pernah ia miliki dulu. Tatapan yang haus akan pengakuan. Suatu sore, aku menemukannya berbicara di telepon di belakang toko. "Iya, kalau usaha ini besar, aku juga bakal dikenal." "Iya, aku yang urus produksi, pasti bisa," katanya pelan, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Bukan karena iri, tapi karena aku takut kesombongan lama itu kembali. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku berjalan ke dapur, menatap oven yang dulu jadi saksi perjalanan kami. "Tuhan," bisikku lirih, "aku tak mau kehilangan Wulan lagi. Tapi aku juga tak mau kehilangan ketulusan ini." Air mata menetes tanpa sadar. Karena aku tahu, kadang bukan uang yang menghancurkan hubungan, tapi ambisi yang tak terkendali. Keesokan paginya, aku mengajak Wulan sarapan di warung kecil dekat pasar. "Lan, aku tahu kamu semangat, tapi tolong, jangan lupa dari mana kita mulai," kataku pelan. Ia menatapku, lalu tersenyum tipis. "Aku tahu, Mbak, tapi kita juga harus maju, kan? Aku cuma pengen buktiin kalau aku bisa sukses, bukan cuma numpang di nama kamu." Aku terdiam. Kata-katanya menohok, tapi aku mencoba mengerti. Setiap orang punya luka, dan mungkin luka Wulan belum sepenuhnya sembuh. Ia ingin diakui, bukan sebagai ipar yang pernah salah, tapi sebagai seseorang yang juga berjuang. Aku menghela napas panjang. "Baik, Lan. Kita coba kerja sama dengan Pak Dimas, tapi tanpa terburu-buru." Hari-hari berikutnya penuh kesibukan. Kami menambah pegawai, membeli oven baru, dan memperluas dapur. Tapi seiring berkembangnya usaha, jarak antara aku dan Wulan mulai terasa. Ia lebih sering mengatur daripada bekerja bersama. Kadang suaranya meninggi, kadang keputusannya tak lagi kusetujui. Suatu siang, Andre memeluk pundakku di dapur. "Kamu kelihatan capek, Ri." Aku tersenyum pahit. Capek bukan karena kerja, tapi karena kehilangan kehangatan yang dulu kita punya. Ia tak menjawab, hanya menepuk lembut bahuku, seolah tahu kata-kata tak lagi cukup. Puncaknya terjadi saat Pak Dimas datang membawa kabar gembira, dapur sederhana akan diajak bergabung dalam jaringan besar oleh-oleh. Tapi di tengah rasa syukur itu, Wulan berkata lantang, "Mulai sekarang, aku yang pegang manajemen. Mbak Sari fokus di produksi saja." Ucapannya seperti petir di siang bolong. Semua pegawai terdiam, menatapku yang tak bergerak. Aku menatap Wulan lama, menahan gemuruh di dada. "Jadi maksudmu, aku mundur dari usaha yang aku bangun sejak nol?" Tanyaku pelan. Wulan menunduk sejenak, lalu berkata,
aku cuma pikir, biar lebih profesional. Hari itu aku pulang lebih cepat. Langkahku terasa berat, seolah tiap batu di jalan mengingatkanku pada perjalanan panjang yang kulalui untuk sampai di sini. Aku duduk di teras, menatap matahari yang tenggelam di balik sawah. Kenapa, Tuhan? Kenapa ujian datang dari orang yang dulu kau pulihkan? Bisikku dalam hati. Malamnya, Andre datang memelukku dari belakang. Kamu jangan menyerah, Ri. Kadang Tuhan izinkan sesuatu runtuh, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguji apakah fondasinya masih kokoh. Kalimat itu menenangkan, tapi air mataku tetap jatuh. Karena meski aku paham arti sabar, kali ini sabarnya terasa jauh lebih sulit. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk mundur sementara dari dapur sederhana. Aku ingin memberi ruang pada Wulan, agar ia belajar dari tindakannya sendiri. Aku gak marah, Lan, kataku saat menyerahkan kunci toko. Aku cuma ingin kamu lihat, kalau kesuksesan tanpa hati cuma akan jadi angka kosong. Wulan menatapku, wajahnya kaku. Mbak salah paham, katanya pelan, tapi suaranya menggantung, seolah tak yakin dengan dirinya sendiri. Aku hanya tersenyum, lalu melangkah pergi. Hari-hariku kembali sunyi. Tapi dalam kesunyian itu, aku menemukan sesuatu yang sempat hilang, kedamaian. Aku mulai membuat kue lagi di rumah, kali ini tanpa label, tanpa target besar. Aku hanya ingin kembali menikmati aroma mentega dan tepung, seperti dulu, saat semua dimulai dengan ketulusan. Beberapa bulan kemudian, kabar itu datang. Dapur sederhana mengalami masalah besar. Pesanan gagal dikirim, bahan baku habis karena salah perhitungan, dan pelanggan mulai kecewa. Wulan datang malam-malam ke rumahku, wajahnya pucat, matanya bengkak. Mbak, aku gak sanggup lagi. Aku salah. Aku terdiam, lalu menatapnya lembut. Gak apa-apa, Lan. Kadang kita harus jatuh 2 kali supaya tahu rasanya berdiri benar. Ia menangis keras di pundakku, memohon maaf berulang kali. Tapi aku tak merasa menang. Aku justru merasa lega, karena akhirnya, pelajaran itu sampai padanya tanpa aku harus mengucapkan sepatah pun kata, aku sudah bilang. Beberapa minggu setelah itu, kami kembali bekerja bersama. Tapi kali ini berbeda. Tak ada lagi suara tinggi, tak ada lagi keinginan untuk menonjolkan diri. Kami bekerja dengan hati, seperti dulu. Wulan sering menatapku dengan mata berkaca, seolah masih tak percaya bahwa aku mau menerimanya kembali. Aku hanya menjawab dengan senyum. Aku gak beli kesombonganmu dengan uang, Lan. Aku beli dengan doa. Dan sejak hari itu, aku sadar kadang ujian terbesar bukan datang dari luar, tapi dari dalam hati kita sendiri. Karena kesombongan tak akan pernah benar-benar mati kalau kita tak belajar mengalahkan diri sendiri. Pagi itu, rumah terasa dingin meski matahari sudah tinggi. Andre duduk di meja makan, memegang selembar kertas dengan wajah tegang. Aku bergegas mendekat, dan saat kulihat isi surat itu, jantungku serasa berhenti berdetak. Surat panggilan dari kantor, Andre dipecat. Alasannya, efisiensi dan restrukturisasi. Dunia runtuh dalam sekejap. Aku menatapnya lama, tapi tak ada kata yang bisa menenangkan kami berdua. Hanya keheningan yang memantul di dinding rumah, disertai tatapan kosong suamiku yang kehilangan arah. Hari-hari berikutnya menjadi ujian terberat dalam hidupku. Andre mencoba mencari pekerjaan baru, tapi di usia 40, lapangan kerja terasa seperti pintu yang tertutup rapat. Setiap kali pulang, langkahnya berat, matanya redup, dan bahunya seolah membawa beban dunia. Aku hanya bisa menyambut dengan senyum palsu, menyiapkan teh hangat, dan menelan air mata diam-diam di dapur saat ia tak melihat. Aku tahu ia merasa gagal sebagai kepala keluarga, tapi bagiku, Andre tetap lelaki terbaik yang pernah Tuhan kirimkan. Suatu sore, Wulan datang lagi, dengan aroma parfum mahal yang menusuk hidung dan tawa yang menggema sebelum ia masuk rumah. Mbak, aku dengar Andre dipecat ya. Aduh, kasihan banget. Tapi ya, mungkin udah waktunya dia istirahat. Capek kerja terus,
hasilnya juga gak seberapa, kan? Katanya sambil membuka tasnya, mengeluarkan amplop tebal, lalu meletakkannya di meja. Ini, bantu sedikit, tapi jangan dipakai buat hal gak penting ya, Mbak. Tanganku gemetar menatap amplop itu. Bukan karena jumlahnya, tapi karena caranya. Aku tahu, setiap lembar uang di dalam sana adalah racun bagi harga diri Andre. Aku menatap suamiku yang diam membeku, matanya menatap lantai. Aku gak butuh uangmu, Lan, suaraku serak tapi tegas. Kami masih bisa hidup tanpa belas kasihan. Wulan tertawa kecil, seperti mendengar lelucon. Ya ampun, Bak, jangan gengsi. Hidup tuh gak bisa cuma pakai harga diri. Kadang harus realistis juga. Aku berdiri, menatapnya lurus. Realistis bukan berarti tunduk, Wulan. Kami belum jatuh, hanya sedang ditundukkan sebentar oleh Tuhan, supaya kami belajar bangkit lebih tinggi. Untuk pertama kalinya, Wulan terdiam. Mungkin bukan karena hormat, tapi karena kaget melihat aku yang biasanya diam, kini menatapnya dengan api di mata. Setelah ia pergi, Andre menggenggam tanganku. Kamu luar biasa, Ri, katanya lirih. Aku malu tadi, tapi juga bangga. Aku tersenyum, menatapnya lembut. Kita mungkin kehilangan pekerjaan, Dre. Tapi kita belum kehilangan arah. Tuhan gak pernah salah pilih waktu untuk menguji. Malam itu, aku melihat semangat kecil kembali menyala di matanya. Beberapa hari kemudian, Andre mulai memperbaiki motor tetangga. Ia memang suka mengutak-atik mesin sejak muda. Pelan tapi pasti, kabar itu menyebar. Orang-orang datang satu persatu, membawa motor rusak, meminta tolong. Dapur kami kembali mengepul. Tak banyak, tapi cukup untuk membuat kami berdiri tanpa belas kasihan. Setiap kali aku menyerahkan uang hasil kerja itu pada Andre, ia tersenyum bangga, senyum yang dulu hilang, kini kembali hidup. Namun kebahagiaan kecil kami tak berlangsung lama. Suatu sore, aku melihat Wulan berdiri di seberang jalan, memandangi bengkel kecil Andre dengan tatapan penuh ejekan. Kasihan banget ya, Bak, katanya kemudian saat kami berpapasan di pasar. Dulu suamiku beli mobil baru, sekarang suamimu cuci oli. Aku hanya tersenyum, tidak membalas satu kata pun. Tapi dalam hati, aku berjanji, satu hari nanti, aku akan membuatnya datang padaku, bukan dengan rasa kasihan, tapi penyesalan. Di malam yang hening, aku duduk di samping Andre, melihat tangannya yang hitam oleh oli tapi hangat di genggamanku. Kamu gak malu kerja kayak gini, Dre? Tanyaku pelan. Ia tersenyum, matanya menatap langit-langit rumah. Malu itu kalau aku nyerah, Ri. Selama aku masih bisa berjuang, aku tetap laki-laki. Kalimat itu menamparkan batinku, bukan karena sedih, tapi karena kagum. Tiba-tiba, aku tahu, perjuangan kami baru dimulai. Aku mulai ikut membantu, mencatat pesanan, membersihkan alat, menyiapkan teh untuk pelanggan. Rumah kecil kami berubah jadi tempat tawa dan kerja keras. Anak-anak pun ikut senang, karena ayahnya kembali tertawa. Tapi di balik semua itu, hatiku menyimpan luka yang belum sembuh, luka karena hinaan yang belum terbalas, luka karena martabat kami diinjak oleh keluarga sendiri. Malam itu, saat aku menutup jendela, aku berbisik pada diriku sendiri, Wulan boleh menertawakan kami sekarang. Tapi aku akan membeli kesombongannya suatu hari nanti. Dengan kerja keras, dengan doa, dan dengan waktu. Langit di luar gelap, tapi di dadaku, ada cahaya kecil yang tak lagi padam. Sebuah tekad yang akan menuntunku ke jalan pembalasan yang tak berdarah, namun akan mengguncang harga diri siapapun yang pernah meremehkan kami. Hari itu, udara terasa berbeda. Matahari bersinar lembut, seolah ikut menyaksikan bagaimana hidup kami mulai bergeser sedikit demi sedikit dari gelap ke terang. Bengkel kecil Andre kini tak pernah sepi. Pelanggan datang bukan hanya dari kampung sebelah, tapi juga dari kota. Mereka bilang, tangan Andre punya sentuhan ajaib, setiap motor yang diperbaikinya terasa seperti baru. Aku tersenyum tiap kali mendengar pujian itu. Siapa sangka,
Lelaki yang dulu dipecat dengan hina kini jadi sandaran banyak orang. Aku ikut sibuk mencatat nama pelanggan, menghitung ongkos, dan sesekali membantu menyiapkan makan siang untuk para pekerja yang mulai Andre rekrut. Rumah kami yang dulu sunyi kini ramai oleh suara obeng, tawa, dan mesin yang hidup kembali. Rasanya seperti keajaiban kecil. Tapi aku tahu, ini bukan hanya karena keberuntungan, ini buah dari sabar yang tak pernah kubiarkan layu. Namun kebahagiaan itu tak lama dibiarkan tumbuh tanpa ujian. Suatu pagi, saat aku sedang menjemur pakaian, ku dengar suara mobil berhenti di depan rumah. Dari balik pintu pagar, keluar Wulan dengan gaun mencolok dan kacamata hitam besar menutupi wajahnya. Di tangannya, tas mahal menggantung santai. Wah, ramai sekali ya, Mbak. Aku kira tadi bengkel besar, ternyata cuma ini, katanya sambil memandangi papan nama bengkel Andre yang sederhana. Aku menarik napas panjang, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Iya, masih kecil, tapi alhamdulillah, cukup buat hidup kami. Wulan tertawa pelan, nada suaranya tajam. Cukup itu artinya pas-pasan, kan, Mbak? Katanya sambil melirik sekeliling. Aku hanya tersenyum. Kalau rezeki halal, Lan, sedikit pun rasanya cukup. Jawabanku membuatnya terdiam sejenak, tapi matanya tetap sinis. Setelah beberapa menit berbasa-basi yang terasa seperti duri, ia akhirnya menyampaikan maksudnya. Mbak, suamiku butuh orang yang bisa servis motor klasik. Katanya suamimu jago. Tapi, apa yakin bisa menangani motor langka? Nilainya ratusan juta, loh. Nada suaranya seperti ingin menantang. Aku menatapnya dalam, lalu tersenyum tipis. Bawa saja ke sini. Kalau Andre bilang bisa, berarti bisa. Beberapa hari kemudian, mobil Wulan datang membawa motor besar berkilau, model lama tapi mahal. Andre langsung menelitinya dengan penuh semangat. Ini motor bagus, katanya lirih. Tapi banyak yang harus diganti. Aku bisa perbaiki, tapi butuh waktu. Wulan melipat tangan, menatap sinis. Asal jangan rusak makin parah ya, aku gak mau rugi. Andre hanya tersenyum, tak menanggapi. Aku tahu, di balik senyum itu ada tekad kuat untuk membuktikan kemampuan tanpa kata-kata. Hari-hari berikutnya, bengkel kami menjadi saksi kerja keras luar biasa. Andre bekerja hingga larut, memeriksa mesin dengan teliti. Aku menemaninya setiap malam, menyiapkan kopi dan doa. Kadang, ia tertidur di lantai bengkel dengan tangan masih berlumur oli. Aku hanya menatapnya dengan bangga. Di dalam lelahnya, aku melihat kebesaran hati yang tak pernah runtuh. 3 minggu berlalu, saat motor itu akhirnya selesai. Hasilnya membuat semua orang terdiam. Mesin menderu halus, catnya berkilau sempurna, dan setiap detail tampak seperti baru keluar dari pabrik. Wulan datang lagi, kali ini tanpa banyak gaya. Matanya terbelalak melihat hasilnya. Ini, luar biasa, katanya pelan. Andre hanya mengangguk. Saya cuma melakukan yang terbaik. Ia mencoba menyembunyikan keterkejutannya, tapi aku bisa melihat rasa kagum di matanya. Namun, sifat sombongnya tak begitu saja hilang. Ya sudah, ini bayaranmu, katanya, menyerahkan amplop. Tapi saat Andre membuka amplop itu, ia tertegun. Isinya jauh lebih besar dari harga yang disepakati. Kelebihan, Bu, kata Andre jujur. Wulan tersenyum samar. Anggap saja bonus. Kamu ternyata lebih hebat dari yang aku kira. Untuk pertama kalinya, aku melihat nada hormat dalam suaranya. Bukan banyak, tapi cukup membuat dadaku hangat. Mungkin, kesombongannya mulai retak sedikit demi sedikit. Saat mobilnya melaju pergi, aku menatap Andre yang berdiri di depan bengkel dengan wajah penuh ketenangan. Kamu sadar gak, Dre? Tanyaku lirih. Hari ini, Wulan datang bukan untuk menghina, tapi untuk meminta. Andre menatapku, lalu tersenyum kecil. Karma itu datang pelan, Ri. Tapi kalau sudah tiba, gak ada yang bisa menghindar. Aku menggenggam tangannya, merasakan getar hangat yang sama seperti malam ketika kami berjanji tak akan menyerah. Langit sore itu berwarna jingga indah,
seperti menandai awal bab baru dalam hidup kami. Beberapa hari setelah itu, pelanggan makin ramai. Ada yang datang karena mendengar kabar motor mahal yang Andre perbaiki. Ada juga yang sekadar ingin melihat sendiri bengkel sederhana yang menghasilkan karya luar biasa. Kami mulai menabung, memperbesar ruang kerja, dan memperbaiki rumah sedikit demi sedikit. Namun kebahagiaan itu belum sepenuhnya tenang. Suatu malam, aku mendengar kabar bahwa usaha suami Wulan sedang goyah. Perusahaan mereka dikabarkan rugi besar karena salah investasi. Aku menatap langit malam dan tersenyum getir. Bukan karena senang atas kesulitan orang lain, tapi karena aku tahu, roda kehidupan sedang berputar ke arah yang dulu pernah meninggalkan kami di bawah. Keesokan paginya, Wulan datang lagi. Tapi kali ini tanpa mobil mewah, tanpa parfum mahal, tanpa senyum angkuh. Ia duduk di kursi kayu bengkel kami, memandang tanah dengan mata yang basah. "Bak," suaranya bergetar, "aku butuh bantuan." Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Aku menatapnya lama, teringat semua luka lama, semua ejekan, semua kata yang dulu membuatku menunduk. Kini, yang menunduk adalah dia. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum lembut. "Apa yang bisa kubantu, Lan?" Wulan menatapku, air matanya jatuh tanpa suara. Saat itu aku tahu, hari yang pernah kuimpikan telah tiba, hari di mana kesombongan akhirnya dibeli bukan dengan uang, tapi dengan rendah hati. Dan di hati kecilku, aku berbisik pada Tuhan, "Terima kasih. Engkau tidak pernah salah menulis waktu. Engkau hanya menundanya sampai kami siap menerima keajaiban." Hari itu langit mendung, tapi bukan hanya awan yang berat, melainkan juga hatiku. Wulan duduk di kursi ruang tamu kami, wajahnya pucat, matanya bengkak, dan bibirnya gemetar. Perempuan yang dulu datang dengan parfum mahal dan tas bermerek, kini tampak seperti bayangan dari dirinya sendiri. Aku memandangi tangannya yang menggenggam tisu erat, jari-jarinya kini tak lagi berhias cincin emas. "Bak, aku gak tahu harus mulai dari mana," katanya pelan. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Di dalam diriku, dua suara berperang, satu ingin marah dan mengungkit semua luka, sementara satu lagi ingin menolong karena aku tahu, setiap manusia bisa jatuh. "Mulailah dari kejujuran, Lan," kataku lembut. Ia menunduk, bahunya bergetar. "Usaha suamiku bangkrut, Bak. Semua aset disita. Rumah, mobil, semuanya habis. Aku gak punya tempat tinggal lagi." Aku terdiam, mencoba mencerna kalimat itu. Beberapa tahun lalu, Wulan pernah menatap rumahku dengan tatapan jijik, menyebutnya sempit dan tua. Sekarang, rumah yang sama menjadi tempat ia mencari perlindungan. "Andre ada di bengkel," kataku pelan. "Nanti kita bicarakan sama-sama." Wulan mengangguk, menunduk dalam diam, air matanya menetes membasahi rok lusuh yang dulu tak akan pernah ia kenakan. Saat Andre pulang sore itu, ia juga tampak kaget melihat Wulan di rumah. Namun, seperti biasa, Andre tetap tenang. "Kamu butuh tempat tinggal sementara?" tanyanya. Wulan mengangguk cepat. "Iya, Bang. Aku cuma butuh waktu sampai semuanya selesai. Aku janji gak akan lama." Suaranya parau, seolah setiap kata keluar bersama rasa malu yang tertahan. Andre mengangguk pelan. "Kamu bisa tinggal di kamar depan, sementara anak-anak pindah ke kamar kami dulu." Malam itu, aku menyiapkan makan malam sederhana. Tumis kangkung, sambal, dan ikan goreng. Wulan memandangi hidangan itu lama sekali sebelum berkata pelan, "Dulu aku suka menghina makanan kayak gini, padahal rasanya enak banget ya, Bak." Aku tersenyum samar, menatapnya tanpa berkata. Dalam hatiku, aku tahu Tuhan sedang mengajar Wulan tentang rasa syukur yang dulu ia remehkan. Hari-hari berlalu. Wulan mulai membantu di rumah. Ia mencuci, menyapu, bahkan ikut menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sungguh aneh melihatnya seperti itu, perempuan yang dulu hidup dalam kemewahan, kini menimba air di sumur sambil mengikat rambutnya dengan karet sederhana. Tapi yang membuatku lebih terkejut,
ia tak lagi banyak bicara. Senyum sombong itu telah lenyap, berganti dengan keheningan yang menyesakkan. Suatu sore, aku menemukan Wulan duduk di teras, menatap langit dengan mata sembab. Aku duduk di sampingnya, membiarkan angin sore menenangkan kami. Bak, katanya lirih, aku dulu keterlaluan, ya. Aku hanya menatapnya tanpa menanggapi. Ia menelan ludah, menunduk. Aku malu. Aku kira uang bisa bikin aku bahagia, tapi ternyata cuma membuatku buta. Aku menarik napas dalam. Lan, hidup ini seperti roda. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Tapi yang paling penting bukan di mana posisi kita, melainkan bagaimana kita bersikap ketika Tuhan menggeser posisi itu. Ia menatapku, air matanya kembali jatuh. Bak, terima kasih karena gak balas dendam. Aku menggeleng pelan. Aku gak pernah ingin balas dendam, Lan. Aku cuma ingin kamu sadar. Beberapa hari kemudian, Wulan mulai ikut membantu di bengkel. Ia melayani pelanggan, menyiapkan minuman, dan sesekali mencatat pesanan. Pelanggan-pelanggan yang dulu kagum pada kemewahannya kini melihat sisi lain dari dirinya, kerendahan hati yang baru tumbuh. Andre sesekali menatapku dan tersenyum, seolah berkata, lihatlah, hidup benar-benar bisa berputar dengan indah. Suatu malam, setelah semua tertidur, aku mendengar suara isak pelan dari kamar depan. Aku mendekat, dan dari celah pintu, kulihat Wulan berlutut sambil berdoa. Ya Allah, katanya, lirih, ampuni aku yang pernah sombong. Terima kasih karena engkau masih memberiku keluarga yang mau menerimaku. Hatiku mencair seketika. Rasa benci yang dulu kusimpan lama-lama menguap dalam kehangatan air mataku sendiri. Keesokan paginya, Wulan memberiku secarik kertas lusuh. Ini daftar orang yang masih punya piutang sama aku, katanya. Kalau nanti aku bisa kerja lagi, aku mau lunasi satu persatu. Aku gak mau hidup dengan utang, Bak. Aku mengangguk, terharu melihat perubahan dalam dirinya. Ia yang dulu sibuk mengejar gengsi, kini sibuk mengejar keikhlasan. Hari demi hari berjalan, dan entah bagaimana, kehadirannya kini membawa ketenangan. Anak-anakku mulai dekat dengannya. Mereka memanggilnya Tante Lan dengan penuh kasih. Kadang aku mendengar tawa mereka bersama di dapur, dan di saat seperti itu, aku sadar Tuhan sedang memperbaiki hubungan yang dulu hancur karena kesombongan. Namun, tak semua orang di luar sana berhenti berbisik. Beberapa tetangga membicarakan perubahan Wulan. Kasihan ya, dulunya kaya, sekarang ngikut kakaknya. Tapi aku tak peduli. Aku tahu, ini bagian dari jalan tobatnya. Aku hanya berdoa agar ia kuat menanggung pandangan orang yang dulu ia pandang rendah. Suatu sore, Wulan datang padaku membawa setumpuk kertas. Bak, aku pengin bantu usaha bengkel ini berkembang. Aku punya ide bikin cabang kecil di kota. Aku akan bantu urus izin dan promosi, tapi semua atas nama Bang Andre. Aku memandangnya lama, tak percaya dengan ketulusan itu. Kamu yakin, Lan? Tanyaku ragu. Ia mengangguk mantap. Aku gak mau hidup cuma minta tolong. Aku mau balas budi dengan kerja. Andre menyetujui rencana itu. Dengan bantuan Wulan, bengkel kami benar-benar mulai berkembang pesat. Ia memanfaatkan pengalamannya di dunia bisnis, tapi kini tanpa kesombongan. Setiap keputusan diambil bersama, setiap rupiah dicatat dengan jujur. Aku melihat perubahan luar biasa dalam dirinya, dari seorang yang dulu memandang kami rendah, kini menjadi bagian dari perjuangan kami. Malam itu, kami bertiga duduk di teras, menatap bintang-bintang yang berkelip. Wulan tersenyum tenang, wajahnya lembut diterpa cahaya lampu. Bak, dulu aku kira aku punya segalanya, katanya pelan. Tapi ternyata yang benar-benar aku butuhkan adalah kedamaian, dan aku baru menemukannya di sini. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar tersenyum tanpa beban. Dalam hati, aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi satu hal pasti, kesombongan yang dulu membuat luka, kini telah kutebus dengan kasih. Aku tak perlu membalas dengan kebencian, karena Tuhan telah memperlihatkan caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Dan malam itu,
di bawah langit yang tenang, aku berbisik lirih pada diriku sendiri, akhirnya, aku benar-benar membeli kesombongan iparku, bukan dengan uang, tapi dengan kesabaran, kebaikan, dan waktu. Waktu berlalu cepat. Bengkel kecil kami kini tumbuh menjadi usaha besar. Andre membuka cabang di kota, seperti yang Wulan rencanakan. Nama bengkel kami mulai dikenal karena kualitas dan kejujurannya. Aku tak pernah menyangka, perjalanan yang dulu penuh air mata kini menjadi jalan rezeki yang begitu luas. Setiap kali melihat papan nama besar bertuliskan, Bengkel Berkah Motor, Andre dan Sari, hatiku bergetar. Bukan karena bangga, tapi karena aku tahu, setiap huruf di sana ditulis oleh perjuangan, doa, dan luka yang sudah sembuh dengan indah. Wulan menjadi tangan kanan Andre. Ia mengurus keuangan, promosi, dan hubungan pelanggan. Caranya berbicara kini lembut, tidak lagi menatap orang dari atas. Aku sering melihatnya bercanda dengan para pekerja, membagikan makanan, bahkan membantu bersihkan lantai tanpa sungkan. Kadang, aku masih tak percaya ini Wulan yang dulu menertawakan rumahku. Tapi Tuhan memang ahli membalikkan hati manusia. Namun seperti kata orang tua dulu, setiap nikmat membawa ujian baru. Di tengah kesuksesan kami, mulai muncul bisik-bisik dari luar. Ada yang iri, ada yang merasa tersingi. Beberapa orang menuduh Wulan mencari keuntungan pribadi karena ia mengelola keuangan. Awalnya, aku tak peduli. Tapi perlahan, suara-suara itu sampai juga ke telingaku, lalu ke telinga Andre. Suatu malam, Andre pulang dengan wajah tegang. "Ri, ada yang bilang uang bengkel gak bersih," katanya lirih. Aku tertegun. "Maksudmu?" Andre menatap meja kosong di depannya. Katanya, ada selisih besar di laporan bulan lalu. Aku memandangnya lama. "Kamu percaya sama Wulan?" Tanyaku pelan. Ia terdiam lama, lalu menghela napas. Aku mau percaya, tapi aku juga harus pastikan. Keesokan harinya, Andre memeriksa semua laporan keuangan. Wulan membantunya tanpa menolak sedikit pun. "Kalau memang ada kesalahan, aku siap tanggung jawab, Bang," katanya tenang. Aku memperhatikannya diam-diam. Tak ada rasa panik, tak ada kebohongan di wajahnya, hanya kesedihan karena diragukan. Dan benar saja, setelah 2 hari memeriksa, Andre menemukan jawabannya, bukan Wulan yang salah, tapi salah satu pegawai yang memalsukan tanda tangan dan mencuri uang setoran. Ketika kebenaran terungkap, Wulan hanya tersenyum kecil. "Aku gak marah, Bang. Aku malah bersyukur. Tuhan masih sayang, karena Dia menguji aku dengan fitnah yang membuatku lebih sabar." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dulu, perempuan ini bisa menghina tanpa rasa bersalah. Kini, ia menerima tuduhan dengan hati yang lapang. Aku tahu, perubahan itu nyata. Sejak hari itu, Andre semakin menghargai Wulan. Mereka bekerja seperti saudara kandung yang saling menjaga. Aku pun merasa tenang, karena keluarga kami akhirnya benar-benar bersatu. Tapi kebahagiaan itu kembali diuji. Suatu malam, Wulan pingsan di bengkel setelah bekerja terlalu keras. Kami membawanya ke rumah sakit, dan hasil pemeriksaan membuatku terdiam lama. Dokter berkata ia menderita kelelahan parah dan tekanan darah rendah akibat stres dan kurang istirahat. Aku menunggunya di ruang rawat, menggenggam tangannya yang dingin. "Kamu udah banyak berubah, Lan," bisikku lirih. "Jangan sampai semua kebaikan ini malah membuatmu lupa jaga diri." Matanya terbuka pelan, senyum kecil muncul di bibirnya. "Bak, aku capek, tapi bahagia. Dulu aku sibuk mengejar pujian orang, sekarang aku cuma ingin hidup dengan tenang." Aku menahan tangis. Tuhan benar-benar sedang memperhalus hatinya. Beberapa hari kemudian, Wulan pulih. Tapi aku tahu, tubuhnya tak sekuat dulu. Ia mulai menyerahkan sebagian tugas pada staf lain, sementara fokusnya kini lebih banyak pada keluarga dan anak-anak yang dulu sempat menjauh. "Aku ingin jadi ibu yang baik, Bak," katanya suatu sore. "Selama ini aku terlalu sibuk jadi orang kaya, sampai lupa jadi ibu." Aku tersenyum. "Belum terlambat, Lan.
Tuhan gak pernah terlambat kasih kesempatan. Usaha bengkel makin maju. Andre bahkan mulai mempekerjakan lebih banyak orang dari desa kami. Kami tak hanya mengubah nasib sendiri, tapi juga membantu banyak keluarga lain. Aku sering menatap bengkel ramai itu sambil berbisik syukur. Siapa sangka, dari hinaan lahir kekuatan, dari kesombongan tumbuh kerendahan hati. Namun, semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang angin yang menerpa. Suatu hari, datang tawaran besar dari investor kota yang ingin membeli sebagian saham usaha kami. Jumlahnya luar biasa besar, cukup untuk membuat kami hidup mewah. Andre ragu, tapi Wulan justru menentang. Bang, jangan jual. Ini bukan cuma usaha, ini perjuangan kita. Uang bisa habis, tapi harga diri gak bisa dibeli lagi. Aku terdiam mendengar kata-kata itu. Begitu bijak, begitu matang. Aku menatapnya dengan bangga. Dulu kamu bilang hidup harus realistis, kataku sambil tersenyum kecil. Sekarang kamu justru ngajarkan kami arti idealisme. Wulan tertawa pelan, matanya berkaca-kaca. Aku belajar dari Mbak, dari Andre. Dari setiap luka yang pernah kubuat. Akhirnya, Andre memutuskan untuk menolak tawaran itu. Kami memilih bertahan dengan cara kami sendiri, pelan tapi pasti, tanpa tergiur gemerlap dunia. Keputusan itu terbukti tepat. Beberapa bulan kemudian, investor itu bangkrut karena penipuan bisnis. Kami selamat bukan karena pintar, tapi karena Tuhan menutup pintu yang salah dengan cara yang lembut. Malam itu, kami duduk bertiga di teras, seperti dulu. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah setelah hujan. Wulan menatap bintang-bintang dan berbisik, Tuhan baik banget ya, Mbak. Aku mengangguk pelan. Iya, Lan. Tapi Tuhan juga adil. Dia turunkan kita supaya tahu rasanya rendah, supaya saat diangkat, kita gak sombong lagi. Wulan menatapku lama, lalu menggenggam tanganku. Bak, katanya pelan, aku gak akan pernah lupa bagaimana dulu aku datang dengan kesombongan dan pulang dengan kehancuran. Tapi Mbak nerima aku tanpa marah, tanpa dendam. Kalau bukan karena itu, aku gak akan jadi seperti sekarang. Aku hanya tersenyum, menatap matanya yang kini jernih. Aku cuma melakukan apa yang dulu kamu ajarkan padaku tanpa sadar, belajar dari kesalahan orang lain. Hujan mulai turun pelan. Kami bertiga tertawa kecil sambil berlari ke dalam rumah. Di antara tawa itu, aku sadar perjalanan kami belum usai. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Tak ada lagi luka yang ingin kubalas, tak ada dendam yang ingin kutuntaskan. Yang tersisa hanya rasa syukur, karena Tuhan telah menunjukkan caranya membeli kesombongan seseorang, dengan cinta, bukan dengan balas dendam. Hidup kami kembali tenang setelah badai panjang. Bengkel berjalan stabil, keluarga semakin hangat, dan hubungan antara aku, Andre, serta Wulan seperti keluarga yang sebenarnya. Namun, hidup tak pernah benar-benar memberi jeda tanpa ujian baru. Ada masa ketika masa lalu yang sudah kita kubur, tiba-tiba menggali jalannya sendiri untuk kembali ke permukaan. Itulah yang terjadi pada Wulan. Hari itu, bengkel ramai seperti biasa. Aku sedang mengatur pesanan oli ketika seorang pria datang dengan langkah mantap. Wajahnya keras, matanya tajam, dan senyumannya dingin. Saya mencari Wulan, katanya. Aku menatapnya curiga. Bisa saya tahu siapa Anda? Tanyaku sopan. Ia menarik napas, lalu menjawab dengan tenang, saya Randy, suami sahnya. Dunia seakan berhenti berputar. Aku hampir tak percaya dengan telingaku sendiri. Randy, bukankah Wulan pernah bilang ia sudah lama bercerai? Tapi nada pria itu tidak terdengar seperti mantan suami yang datang membawa nostalgia. Ia datang dengan sesuatu yang lain, entah dendam, entah tujuan yang lebih gelap. Aku meminta Andre memanggil Wulan dari ruang kantor. Ketika mereka akhirnya bertemu, udara di bengkel seolah membeku. Wulan pucat. Tangannya gemetar. Kau, kenapa kesini? Suaranya nyaris tak terdengar. Randy tersenyum miring. Sudah lama, ya. Aku dengar hidupmu enak sekarang. Punya bengkel besar,
keluarga harmonis, sepertinya kau lupa caramu dapat semua ini dulu. Semua orang di bengkel berhenti bekerja. Aku menatap Andre, mencoba menenangkan, tapi ia sudah menegakkan tubuhnya dengan tatapan tajam ke arah pria itu. Randy mengeluarkan amplop dari saku jaketnya dan melemparkannya di meja. Ini bukti kalau kita belum pernah bercerai secara hukum, katanya. Kau mungkin pikir aku hilang, tapi tidak. Aku datang untuk menagih apa yang jadi bagianku. Wulan tertegun. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku pikir kau sudah mati, Ren. Aku sudah coba cari kabar, tapi semua bilang kau hilang setelah kasus itu. Andre mendekat, wajahnya merah padam. Mas, kalau mau bicara, jangan di sini. Ini tempat kerja, bukan tempat mempermalukan orang. Tapi Randy hanya terkekeh. Kau suaminya? Ya, bagus. Setidaknya aku bisa lihat betapa cepatnya dia berpindah hati. Pantas saja, hidupnya berubah cepat, ternyata ada tanganmu di belakangnya. Aku berdiri, menatap tajam pria itu. Cukup, kalau kau punya urusan hukum, selesaikan dengan cara hukum. Jangan bawa aib ke depan umum. Tapi dalam hati, aku gemetar. Aku tahu Wulan menyembunyikan sesuatu yang besar, dan kini semuanya mulai terkuak. Malamnya, rumah terasa sunyi. Wulan duduk di teras sambil memegang foto lamanya bersama Randy. Aku gak pernah bermaksud bohong, Mbak, katanya lirih. Aku kabur dari rumah waktu itu karena dia kasar, sering main tangan, bahkan hampir membunuh aku. Aku bawa anakku lari, tapi anak itu meninggal di perjalanan. Setelah itu, aku hancur. Aku pikir Tuhan udah hapus masa laluku. Suaranya bergetar, tubuhnya menggigil menahan tangis. Aku menatapnya dalam diam. Luka lama ternyata tak pernah benar-benar sembuh. Lan, kamu gak salah. Kamu cuma perempuan yang berjuang buat hidup, ucapku lembut. Tapi sekarang, kamu harus kuat. Masa lalu datang bukan buat menghancurkanmu lagi, tapi buat ngetes apakah kamu udah siap berdamai. Andre duduk di sebelah Wulan. Aku akan bantu selesaikan ini secara hukum, katanya tenang. Kalau benar kalian belum bercerai, kita urus sampai selesai. Aku gak akan biarkan kamu dihina. Wulan menatapnya dengan air mata jatuh satu-satu. Terima kasih, Bang. Aku gak pantas dapat kebaikan sebesar ini. Andre hanya menggeleng. Semua orang pantas dapat kesempatan kedua. Beberapa hari kemudian, kami mendatangi kantor pengadilan agama. Benar saja, berkas perceraian Wulan dan Randy memang tak pernah rampung karena Randy menghilang tanpa kabar. Proses pun harus dimulai dari awal. Tapi Randy menolak kerja sama. Ia menuntut separuh harta Wulan dan mengancam membuka rahasia kelam masa lalunya di depan publik jika permintaannya tidak dipenuhi. Wulan hampir menyerah. Ia menangis setiap malam, merasa semua perjuangannya sia-sia. Aku hanya bisa memeluknya, menenangkan dengan doa. Tuhan gak akan bawa masalah tanpa maksud, Lan. Kadang dia datangkan musuh untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang di pihak kita. Suatu sore, kabar mengejutkan datang. Randy ditangkap polisi karena penipuan dan pemalsuan dokumen. Salah satu korbannya melapor setelah mengenali wajahnya di bengkel kami beberapa minggu lalu. Aku menatap berita itu dengan gemetar, Tuhan benar-benar bergerak tanpa kami sangka. Wulan menangis di depanku. Mbak, aku gak bisa percaya. Tuhan bantu aku tanpa aku minta balas dendam. Aku menggenggam tangannya. Karena kamu sudah cukup menebus kesalahanmu, Lan. Sekarang waktunya kamu dibebaskan dari semua beban itu. Beberapa minggu kemudian, surat cerai resmi keluar. Wulan benar-benar merdeka, bukan hanya secara hukum, tapi juga secara batin. Di hari itu, ia datang ke bengkel mengenakan pakaian sederhana, senyum tulus menghiasi wajahnya. Aku sudah selesai berlari, Mbak, katanya. Sekarang aku cuma ingin hidup damai. Aku menatapnya lama, lalu memeluknya erat. Kamu gak beli kesombongan orang lain, Lan, bisikku. Kamu beli kebahagiaanmu sendiri dengan air mata dan ketulusan. Wulan tersenyum di pundakku. Dan Mbak,
adalah bagian dari harga yang Tuhan minta aku bayar, bukan untuk kehilangan, tapi untuk belajar. Sore itu, matahari terbenam di balik bengkel yang ramai. Warna jingga membungkus langit seperti selimut hangat. Aku berdiri di sana, menatap dua orang yang kini kusebut keluarga sejati. Kadang Tuhan memberi ujian bukan karena kita berdosa, tapi karena Dia ingin menunjukkan siapa yang benar-benar kuat. Dan hari itu, aku tahu, Wulan telah menjadi perempuan yang berbeda, bukan karena kaya, tapi karena sudah menemukan damainya sendiri. Hidup Wulan mulai tenang setelah kasus perceraian dengan Randy selesai. Ia kembali bekerja di bengkel, tapi kali ini lebih sering tersenyum, lebih ringan menatap hidup. Aku tahu, meski senyumnya lembut, ada bagian hatinya yang masih kosong. Setiap malam, ia menatap foto kecil anaknya yang dulu dikira meninggal. Kadang aku melihatnya berdoa dengan air mata jatuh diam-diam, seolah masih berharap pada keajaiban yang mustahil. Sampai suatu sore, keajaiban itu benar-benar datang, dengan cara yang tak pernah kami sangka. Seorang pemuda datang ke bengkel, wajahnya teduh, membawa motor rusak. Ia tampak sopan, dengan suara rendah penuh hormat. "Bu, bisa tolong perbaiki rantai motor saya? Sudah 2 kali putus di jalan." Aku menyapanya ramah dan memanggil Andre untuk membantu. Namun ketika Wulan keluar dari ruang belakang, dunia seperti berhenti sejenak. Wulan terpaku, matanya membesar, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Pemuda itu menatap balik, bingung, lalu berkata pelan, "Ibu, Wulan." Aku yang berdiri di dekat mereka langsung terdiam. Suara itu, panggilan itu, membuat seluruh bengkel hening. Wulan mendekat, lututnya bergetar, tangan gemetar tak terkendali. "Kamu siapa?" Suaranya pecah. Pemuda itu mengeluarkan kalung kecil dari saku, kalung berbentuk bulan sabit dengan inisial A. "Ini milik saya sejak kecil," katanya pelan. Katanya, ibu saya memberikannya sebelum saya ditemukan oleh keluarga angkat saya di terminal Palembang 20 tahun lalu. Air mata Wulan tumpah deras. Ia memeluk pemuda itu sambil terisak. "Tuhan, ini gak mungkin. Kamu anakku, Arkan." Pemuda itu ikut menangis, bingung tapi bahagia. "Saya selalu berharap ketemu ibu kandung saya, tapi gak ngangka secepat ini." Andre berdiri di belakangku, tak berkata apa-apa. Matanya basah. Ia menatap Wulan yang berlutut sambil memeluk anaknya yang dulu dikira mati. Suara tangis mereka menggema di bengkel. Aku pun tak kuasa menahan air mata. Tuhan benar-benar punya cara sendiri untuk menyatukan yang tercerai. Setelah beberapa waktu, kami duduk di ruang tamu. Arkan bercerita panjang tentang masa lalunya. Ia tumbuh bersama keluarga sederhana yang menemukannya saat masih bayi, terlantar di terminal. Mereka mengira ibunya meninggalkannya karena kemiskinan. Namun Arkan selalu menyimpan keyakinan bahwa ibunya masih hidup. Ia bahkan menyimpan kalung itu sebagai petunjuk. Ketika ia kuliah di kota yang sama dengan bengkel kami, takdir mempertemukan mereka kembali. Wulan mendengarkan sambil menggenggam tangan anaknya erat-erat. "Maafkan ibu, nak. Dulu ibu cuma pengen kamu selamat. Ibu pikir kamu udah gak ada, waktu kamu jatuh dan gak bergerak. Aku panik, aku bodoh, Arkan." Arkan memeluknya lembut. "Gak usah minta maaf, Bu. Tuhan aja gak salahin ibu. Semua ini udah jalannya." Malam itu, rumah kami penuh tawa dan tangis. Andre bahkan menyiapkan makan malam besar, dan untuk pertama kalinya, aku melihat Wulan tertawa tanpa beban. Tapi di balik kebahagiaan itu, aku juga merasakan sesuatu yang lain, perasaan takut kehilangan lagi. Karena kadang, setelah Tuhan memberi, Dia juga ingin tahu apakah kita siap menjaga pemberian itu. Beberapa minggu kemudian, Arkan mulai sering membantu di bengkel. Ia cepat belajar, sopan, dan penuh semangat. Orang-orang menyukainya. Tapi satu hal membuatku cemas, Randy, mantan suami Wulan, ternyata tahu tentang Arkan. Entah dari mana, kabar itu menyebar. Ia mengirim surat dari penjara, berisi ancaman halus, kalau aku gak bisa punya Wulan,
aku masih bisa ganggu hidupnya lewat anaknya. Wulan panik. Ia menangis di kamarnya, memeluk surat itu erat-erat. Bak, kenapa dia gak juga berhenti? Aku udah bayar semua dosaku. Aku menatapnya dalam, mencoba menenangkan. Orang jahat akan berhenti bukan karena lelah, tapi karena Tuhan memutuskan cukup. Percaya, Lan, Tuhan belum selesai membelamu. Beberapa hari kemudian, kami mendapat kabar bahwa Randy tewas dalam kerusuhan antar napi. Dunia seperti berhenti lagi bagi Wulan. Ia menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena luka lama akhirnya benar-benar tertutup. Aku gak dendam, Bak, katanya di pemakaman. Aku cuma sedih, dia gak sempat berubah. Sejak hari itu, Wulan berubah semakin lembut. Ia banyak berbicara tentang pengampunan, tentang bagaimana Tuhan membayar setiap air mata dengan kejutan yang indah. Arkan pun mulai memanggil Andre, ayah. Dan meski bukan darah sendiri, Andre menerimanya dengan sepenuh hati. Selama kamu bahagiakan ibumu, aku anggap kamu anakku juga, katanya suatu malam. Arkan memeluknya dengan mata berkaca. Aku sering memperhatikan mereka dari jauh, Wulan, Andre, dan Arkan, tiga jiwa yang dulu terpisah oleh kesalahan, kini disatukan oleh cinta dan ampunan. Setiap kali kulihat mereka tertawa, aku sadar satu hal, kadang, Tuhan tidak menghapus masa lalu kita, tapi Ia memperbaikinya sedikit demi sedikit sampai luka itu berubah jadi cerita yang indah. Suatu sore, ketika matahari tenggelam, Wulan duduk di sampingku di teras. Bak, katanya pelan, dulu aku kira semua yang hilang gak bakal balik. Tapi ternyata, Tuhan cuma simpan sebentar sampai aku siap. Aku tersenyum, menatap senja. Iya, Lan. Tuhan bukan mengambil, Dia menunda. Karena kadang hati kita harus dibentuk dulu sebelum diberi kembali yang pantas. Hujan turun rintik-rintik. Arkan keluar membawa payung, melindungi kami berdua. Aku menatap mereka, dua generasi yang sama-sama pernah terluka tapi kini saling melindungi. Wulan menatap langit sambil berbisik, Tuhan, terima kasih. Aku gak minta kaya, aku cuma minta cukup. Dan sekarang aku tahu, cukup itu ternyata ada di pelukan keluarga. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Wulan tidur tanpa air mata. Ia sudah menemukan rumahnya, bukan dari batu, tapi dari hati yang akhirnya pulih. Dan aku tahu, kisah kami belum berakhir. Karena cinta, meski sempat hancur, selalu tahu jalan pulang. Hari-hari setelah kehadiran Arkan berjalan begitu hangat. Wulan seperti terlahir kembali. Setiap pagi ia memasak dengan wajah berbinar, menyapa Andre dengan tawa ringan, dan memanggil Arkan dengan panggilan lembut yang nyaris tak pernah berhenti. Tapi di balik semua kebahagiaan itu, aku melihat sesuatu di mata Arkan, sebuah tanda tanya yang tak pernah benar-benar padam. Ia sering menatap jauh, seolah mencari sesuatu yang belum selesai dalam hidupnya. Suatu sore, aku melihatnya duduk sendirian di belakang bengkel sambil memandangi kalung bulan sabitnya. Kamu kelihatan gelisah, Nak, kataku sambil mendekat. Ia tersenyum, tapi senyum itu hambar. Bu Sari, boleh jujur? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Aku bahagia ketemu Ibu Wulan, tapi ada yang aneh. Aku pernah coba cek catatan rumah sakit tempat ibu bilang aku lahir. Nama, Arkan, gak pernah tercatat di sana. Aku terdiam. Jantungku berdegup cepat. Mungkin dulu datanya gak lengkap, Nak. Wulan waktu itu kabur dari suami, bisa jadi gak sempat urus apapun. Tapi Arkan menggeleng. Aku udah tanya bagian administrasi. Mereka bilang, satu-satunya bayi laki-laki yang lahir di tanggal itu meninggal setelah 3 jam. Jadi kalau benar aku anak ibu, bagaimana aku bisa hidup? Seketika tenggorokanku kering. Aku tahu ini bukan hal kecil. Kamu udah cerita ke Ibu Wulan? Tanyaku. Arkan menggeleng. Belum. Aku takut melukai perasaannya. Ia menatap kalung itu lagi. Aku cuma ingin tahu siapa aku sebenarnya, Bu. Tapi aku juga gak mau kehilangan ibu untuk kedua kali. Malamnya, aku tak bisa tidur. Aku tahu Wulan harus tahu. Besok paginya,
Aku memanggilnya ke dapur dan menceritakan semuanya. Wulan terpaku lama, matanya membesar, tubuhnya kaku. Gak mungkin, bisiknya lirih. Kalung itu cuma aku kasih ke anakku, gak ada orang lain yang tahu bentuknya. Aku memegang bahunya. Lan, mungkin Tuhan mau kamu tahu kebenarannya, seberapapun sakitnya. Hari itu juga, kami pergi ke panti asuhan tempat Arkan dibesarkan. Kepala panti, seorang wanita tua bernama Bu Murni, langsung mengenali nama Arkan. Oh, Arkan, anak baik itu. Dia dititipkan ke kami oleh seorang pria muda 20 tahun lalu. Katanya, ibunya meninggal saat melahirkan, dan dia gak sanggup merawat bayi itu. Wulan menatap wanita itu dengan wajah pucat. Pria muda, suaranya bergetar. Siapa namanya? Bu Murni membuka arsip lama, lalu membaca perlahan, nama penyerahnya, Andre Prasetya. Dunia Wulan runtuh seketika. Aku sendiri terpaku, seperti disambar petir di siang bolong. Itu nama suamiku, bisikku lirih. Wulan memegang dadanya yang bergetar. Gak, itu gak mungkin. Andre gak pernah cerita apa-apa. Malam itu, rumah kami sunyi. Andre duduk di ruang tamu, menatap lantai tanpa suara. Wulan berdiri di depannya, matanya merah basah. Bang, jawab aku. Siapa Arkan sebenarnya? Andre menatapnya, lalu menutup wajahnya dengan tangan. Aku minta maaf, Lan. Aku udah simpan ini terlalu lama. Ia mulai bercerita dengan suara gemetar. 20 tahun lalu, Andre masih muda, bekerja sebagai sopir barang antar kota. Suatu malam, ia menemukan seorang bayi yang ditinggalkan di pinggir jalan, bersama secarik surat dan kalung kecil berbentuk bulan sabit. Surat itu hanya bertuliskan, tolong jaga dia. Ibunya sudah pergi. Andre yang waktu itu baru kehilangan anak kandungnya karena kecelakaan, merasa seperti diberi kesempatan kedua. Tapi karena takut dianggap menculik, ia menitipkan bayi itu ke panti asuhan, dengan namanya sendiri di data pengantar. Wulan meneteskan air mata tanpa suara. Jadi Arkan, bukan anakku. Andre menggeleng pelan. Mungkin bukan secara darah, tapi Tuhan sengaja bawa dia ke hidup kita. Dia datang bukan buat ngambil, tapi buat ngisi kekosongan yang dulu kamu kira udah mati. Wulan menangis dalam diam. Tapi kenapa dia punya kalung itu, Bang? Kalung yang cuma aku kasih ke anakku. Andre menatapnya lama. Itu yang gak aku tahu, Lan. Mungkin ada yang lebih besar dari logika kita. Beberapa hari kemudian, Wulan memutuskan untuk jujur pada Arkan. Mereka duduk berdua di taman belakang rumah. Nak, kata Wulan lembut, ibu mau kamu tahu sesuatu. Mungkin kamu bukan anak kandung ibu, tapi bagiku, kamu tetap darahku sendiri. Arkan terdiam. Aku udah tahu, Bu, katanya pelan. Wulan terkejut. Kamu tahu. Arkan mengangguk. Aku duga dari lama. Tapi aku tetap pilih tinggal, karena selama 20 tahun aku gak pernah ngerasa punya rumah. Baru di sini, aku tahu artinya punya keluarga. Wulan menangis sambil memeluknya erat. Tuhan baik banget, Nak. Dia gak kasih aku anak, tapi dia kirim kamu buat ngisi tempat itu. Setelah perbincangan itu, suasana rumah tak lagi sama. Tapi bukan dalam arti buruk. Ada keheningan yang indah, ketenangan yang lahir dari kejujuran. Arkan tetap membantu di bengkel, Andre memperlakukannya seperti anak sendiri, dan aku sering memandangi mereka bertiga sambil berbisik dalam hati, cinta memang tak butuh darah untuk disebut keluarga. Suatu malam, Wulan duduk di teras menatap langit. Bak, katanya kepadaku, ternyata Tuhan bukan cuma menebus masa laluku, tapi juga mengujiku untuk belajar ikhlas dalam bentuk baru. Aku kehilangan anakku, tapi dia kirimkan anak lain untuk kusayangi tanpa syarat. Mungkin inilah yang disebut cinta sejati, bukan memiliki, tapi menerima. Aku tersenyum, menatapnya penuh haru. Kamu benar, Lan. Kadang darah bisa berkhianat, tapi kasih sayang yang tulus tak pernah bisa digantikan. Dan malam itu, di bawah langit yang sama, kami bertiga duduk diam, menikmati hening yang penuh makna. Arkan tersenyum, Wulan menatapnya dengan cinta seorang ibu,
dan Andre menatap mereka berdua dengan damai. Tak ada lagi rahasia, tak ada lagi kebohongan, hanya keluarga yang disatukan bukan oleh darah, tapi oleh hati yang pernah patah dan kini telah sembuh. Beberapa minggu setelah semua kejujuran terungkap, rumah kami kembali damai. Tapi kalung bulan sabit itu masih menggantung di leher Arkan, seolah menjadi tanda tanya yang belum selesai dijawab. Setiap kali aku melihatnya berkilau di bawah cahaya sore, hatiku selalu bergetar. Ada sesuatu yang belum lengkap dari kisah ini, sesuatu yang Tuhan sengaja sembunyikan sampai waktunya tiba. Suatu malam, Wulan datang ke kamarku sambil membawa sebuah kotak kecil. "Bak, lihat ini," katanya pelan. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan kalung serupa, identik dengan milik Arkan. Bentuknya sama persis, bulan sabit kecil dengan ukiran samar bertuliskan huruf A di tengahnya. "Aku baru nemuin ini di lemari lama ibu angkatku," ujarnya. "Aku dulu lupa, kalau ibu pernah bilang kalung ini dibuat sepasang." Aku menatapnya dengan mata membesar. "Sepasang?" Wulan mengangguk. "Iya, Mbak. Dulu aku punya dua. Satu buat anakku, satu buat anak sahabatku. Dia lahir di hari yang sama dengan Arkan. Tapi, sahabatku meninggal saat melahirkan, dan aku gak tahu kemana bayinya dibawa." Suaranya gemetar. "Kalau kalung Arkan berasal dari bayi itu, berarti Arkan anak sahabatku." Aku tertegun lama, menatap dua kalung identik itu. Dua potongan takdir yang terpisah selama 20 tahun, kini bertemu kembali di rumah yang sama. "Lan," kataku pelan, "mungkin Tuhan memang gak mau kamu sendirian menanggung duka. Dia kirimkan anak sahabatmu supaya kamu tetap jadi ibu, seperti janji yang dulu gak sempat kamu tepati." Keesokan harinya, Wulan dan Andre memutuskan mencari informasi lebih lanjut tentang sahabat Wulan itu, namanya Rasya, teman masa kecilnya yang meninggal di rumah sakit karena komplikasi saat melahirkan. Mereka pergi ke kota tempat Rasya dulu tinggal. Di sana, mereka menemukan seseorang yang pernah mengenal keluarga Rasya, seorang bidan tua bernama Bu Ratmi. Begitu mendengar nama Rasya, wanita tua itu langsung menangis. "Aku yang bantu melahirkan dia," katanya dengan suara bergetar. Waktu itu, Rasya sempat menitip pesan kalau dia takut anaknya gak selamat. Dia bilang, kalau dia mati, tolong berikan kalung kecil dengan inisial A ke siapapun yang mau menyelamatkan bayinya. Tapi malam itu kacau. Setelah Rasya meninggal, bayi itu diculik oleh seseorang, aku kira dia keluarga korban. Ternyata bukan. Wulan menggenggam tangannya erat. "Bu, apa ibu tahu siapa yang ambil bayi itu?" Bu Ratmi mengangguk pelan. "Aku sempat lihat plat nomor mobilnya. Dan waktu berita penculikan itu keluar, polisi bilang mobil itu milik seseorang bernama Randy." Nama itu membuat udara seketika menegang. Wulan memucat, tangannya bergetar hebat. "Randy," suaranya pecah. "Jadi selama ini, anak yang aku kira mati, bukan anakku, tapi anak sahabatku. Dan Randy, suamiku, yang menculiknya." Bu Ratmi menatapnya dengan mata penuh iba. "Saya gak tahu kenapa dia lakukan itu. Tapi aku yakin, bayi itu selamat. Dan kalau kalung yang ibu lihat di anak ibu sekarang sama dengan yang dititipkan malam itu, berarti Tuhan memang sudah mengembalikannya ke orang yang seharusnya menjaga." Wulan menangis sepanjang perjalanan pulang. Di mobil, Andre menggenggam tangannya erat. "Lan, kamu gak salah," katanya pelan. "Kamu udah jaga anak itu dengan cinta. Mungkin dia bukan anakmu secara darah, tapi kamu ibu sejatinya." Beberapa hari kemudian, Wulan menceritakan semuanya kepada Arkan. Ia memperlihatkan kalung kembar itu dan menjelaskan semuanya tanpa menutupi satu pun fakta. Arkan terdiam lama, menatap dua kalung itu bergantian. "Jadi, aku bukan anak ibu, tapi anak sahabat ibu?" tanyanya pelan. Wulan menunduk, menahan air mata. "Iya, nak. Tapi kalau kamu mau pergi, ibu gak akan tahan." Arkan menatapnya lama, lalu mendekat dan memeluknya erat. "Bu, darah itu cuma garis di tubuh, tapi kasih sayang itu urat di hati."
Aku gak peduli siapa ibuku di atas kertas. Aku cuma tahu, Ibu Wulan yang bangun jam 5 pagi buat masakin aku, yang khawatir kalau aku sakit, yang doain aku setiap malam. Itu cukup buatku. Tangis mereka pecah. Aku yang berdiri di pintu hanya bisa menyeka air mata. Pemandangan itu terlalu indah untuk diungkap dengan kata-kata. Cinta memang punya bahasa sendiri, dan malam itu, cinta bicara lewat keheningan dua jiwa yang akhirnya mengerti satu sama lain. Beberapa minggu kemudian, Wulan mengunjungi makam rahasia. Ia membawa bunga melati putih dan 2 kalung bulan sabit. Ia menaruh salah satunya di atas batu nisan sahabatnya sambil berbisik, "Rahasia, anakmu tumbuh jadi pria yang luar biasa. Aku gak sempat jaga kamu, tapi aku udah jaga anakmu seperti janjiku dulu." Langit sore itu berwarna jingga keemasan. Angin berhembus lembut, seolah menjawab doa yang sudah lama menggantung di udara. Aku berdiri di belakangnya, melihat Wulan menutup mata sambil meneteskan air mata bahagia. "Bak," katanya lirih, "aku baru sadar, ternyata aku gak pernah kehilangan apapun. Aku cuma disuruh menunggu sampai waktunya tepat." Aku memeluknya dari belakang. "Dan sekarang waktunya sudah datang, Lan. Semua rahasia Tuhan akhirnya terbuka, dan semuanya indah pada waktunya." Ketika kami pulang, Arkan sudah menunggu di depan rumah. Ia menatap 2 kalung yang kini tergantung di leher Wulan dengan senyum hangat. "Bu, kalungnya indah banget," katanya. Wulan tersenyum lembut. "Iya, Nak. Karena 2 kalung ini bukan cuma perhiasan, tapi bukti kalau cinta gak pernah hilang, cuma berpindah tempat sampai akhirnya pulang." Malam itu, untuk pertama kalinya, rumah kami terasa benar-benar utuh. Tak ada lagi misteri, tak ada lagi kebohongan, tak ada lagi luka yang belum sembuh. Hanya keluarga yang disatukan bukan oleh garis nasab, tapi oleh garis takdir yang Tuhan tulis dengan tangan penuh kasih. Dan ketika aku menatap mereka bertiga dari jauh, aku tahu kalung bulan sabit itu bukan sekadar benda. Itu adalah simbol bahwa setiap kehilangan pasti membawa pulang sesuatu, entah itu cinta, pengampunan, atau kedamaian yang akhirnya kembali ke tempat asalnya. Pagi itu langit tampak murung, seolah bumi sendiri menahan napas. Aku baru saja menyiapkan sarapan ketika ponselku berdering keras. Nomor tak dikenal muncul di layar, membuat dadaku tiba-tiba sesak. Begitu kuangkat, suara panik seorang pria terdengar dari seberang. "Bu Sari, ini dari bengkel Arkan Motor. Ada kebakaran besar. Cepat ke sini, Bu." Arkan di dalam. Darahku serasa berhenti mengalir. Sendok di tanganku jatuh menimbulkan bunyi nyaring. Andre yang baru keluar dari kamar langsung menatapku, wajahnya tegang. "Apa?" tanyanya cepat. Aku hanya sempat berbisik lirih, "Bengkel Arkan, kebakaran." Seketika ia berlari keluar, diikuti Wulan yang menjerit histeris sambil menggenggam kerudungnya. Kami tiba di lokasi dengan tubuh gemetar. Api menjilat langit, asap hitam menutupi pandangan. Suara sirene meraung, orang-orang berteriak, dan di antara kepanikan itu aku melihat papan kayu bengkel terbakar abis. Aku mencari-cari Arkan, tapi hanya asap dan suara kaca pecah yang kudengar. "Tolong! Anak saya di dalam!" teriakku sambil mencoba menerobos garis polisi, tapi Andre menahanku. "Sari, jangan gila. Itu berbahaya." Namun bagaimana mungkin seorang ibu diam saat anaknya mungkin terbakar di depan mata? Aku menepis tangannya, tapi petugas pemadam langsung menahanku dengan paksa. Beberapa menit terasa seperti seabad. Hingga akhirnya 2 orang pemadam keluar dari kobaran api sambil menggotong tubuh Arkan yang terkapar tak sadarkan diri. Bajunya hangus sebagian, wajahnya hitam penuh jelaga. Aku menjerit memanggil namanya, suaraku pecah tak terkendali. Dunia serasa runtuh saat kulihat tubuhnya tak bergerak. Wulan langsung pingsan di tempat. Andre membopongnya menjauh sementara aku menggenggam tangan Arkan yang hangatnya mulai hilang. "Nak, bangun tolong, bangun," bisikku di antara isak tangis. Petugas medis datang, memeriksa denyut nadi, lalu berkata cepat, "Masih hidup. Kita bawa ke rumah sakit sekarang."
Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti mimpi buruk. Sirene ambulans meraung di telingaku, tapi pikiranku hanya dipenuhi doa. Aku memegang tangannya erat-erat, seolah takut Tuhan mencabutnya kapan saja. Ya Allah, jangan ambil dia, jangan sekarang, lirihku berulang kali. Setelah berjam-jam menunggu di depan ruang gawat darurat, dokter keluar dengan wajah serius. Kondisi pasien kritis, tapi kami sudah stabilkan pernapasannya. Luka bakarnya cukup parah di lengan kanan dan dada, tapi yang paling mengkhawatirkan adalah asap yang masuk ke paru-paru. Aku mengangguk lemah, lututku hampir tak kuat berdiri. Andre menepuk pundakku pelan. Dia kuat, Sari. Arkan itu anak yang kuat. Tapi di dalam hati, aku tahu api bukan hanya membakar bangunan itu, tapi juga masa depan yang baru saja mulai dirajutnya. Hari-hari berikutnya kami habiskan di rumah sakit. Setiap detik penuh dengan ketegangan antara harapan dan ketakutan. Kadang Arkan membuka mata sebentar, lalu tertidur lagi. Wulan hampir tak pernah meninggalkan sisi ranjangnya, matanya sembab karena tangis yang tak kunjung habis. Suatu malam, saat hujan turun deras di luar, aku mendengar suara lirih. Bu, aku menoleh cepat. Arkan menatapku lemah dengan senyum samar. Bengkelnya, abis ya. Aku menahan air mata, mencoba tersenyum. Iya, nak, tapi itu cuma bangunan. Yang penting kamu selamat. Dia menggeleng pelan. Aku mau mulai lagi, Bu. Dari nol. Tapi kali ini bukan bengkel biasa, aku mau bikin bengkel pelatihan, biar anak-anak yang gak mampu bisa belajar gratis. Aku gak mau cuma kerja buat diri sendiri. Kata-kata itu menamparku dengan kebanggaan yang menyakitkan. Di tengah luka dan kehancuran, anak itu masih memikirkan orang lain. Aku menggenggam tangannya, menangis tanpa suara. Kamu hebat, nak. Ibu janji akan bantu sampai mimpi itu jadi nyata. Beberapa minggu kemudian, Arkan diperbolehkan pulang. Luka bakarnya mulai sembuh, tapi bekasnya akan tetap ada. Namun di balik luka itu, ada tekad baru yang menyala. Ia mulai mengumpulkan anak-anak muda di sekitar kampung, mengajari mereka cara memperbaiki motor, cara bekerja jujur tanpa memandang rendah siapapun. Wulan sering datang membantu membagikan makanan. Andre memperbaiki peralatan bengkel yang tersisa. Dan aku hanya berdiri di belakang mereka, menatap tiga sosok itu dengan hati penuh syukur. Api memang pernah membakar kami, tapi juga membentuk baja dalam diri kami. Suatu sore, seorang pria datang ke bengkel sederhana itu. Rambutnya beruban, matanya tajam tapi penuh penyesalan. Aku mengenalinya seketika, Randy, mantan suami Wulan. Dunia serasa berhenti sejenak. Wulan yang sedang membagikan air langsung terpaku, wajahnya pucat. Randy melangkah perlahan, lalu berlutut di depan Wulan. Aku salah, katanya pelan. Aku iri waktu lihat kamu bahagia sama mereka. Aku kehilangan segalanya, uang, jabatan, harga diri. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan orang yang paling tulus mencintaiku. Suasana jadi hening. Hanya suara angin yang lewat di sela-sela atap seng. Wulan menatapnya lama, lalu berkata lembut, Randy, aku sudah maafin kamu dari dulu. Tapi aku gak bisa kembali. Sekarang aku udah punya keluarga, bukan karena darah, tapi karena cinta. Randy menangis, suaranya pecah. Ia menatap Arkan dan berbisik, kau mirip sekali dengan ibumu, Rasya, matamu sama. Arkan hanya menatapnya tenang, lalu mengulurkan tangan. Terima kasih sudah membuat aku lahir ke dunia, meski dengan cara yang salah. Sekarang, biarlah aku lanjut dengan cara yang benar. Tangisan kembali pecah. Tidak ada dendam di sana, hanya penyesalan, pengampunan, dan perpisahan yang akhirnya menemukan bentuknya. Randy pergi dengan langkah gontai, meninggalkan bayang masa lalu yang perlahan menghilang di balik senja. Malamnya, aku duduk di teras sambil menatap langit. Wulan duduk di sampingku, memegang cangkir teh hangat. Bak, katanya pelan, aku dulu malu karena kesombonganku. Tapi ternyata Tuhan bikin aku miskin, supaya aku belajar arti cukup. Aku tersenyum.
Dan kamu akhirnya beli kesombonganmu sendiri, dengan penyesalan, air mata, dan cinta yang kamu rawat sekarang. Ia tertawa kecil sambil menyeka air mata. Iya, Mbak, ku beli kesombonganku, dan ternyata harganya mahal sekali. Tapi aku gak menyesal. Kami menatap bengkel kecil itu, tempat di mana segala luka dimulai, dan di sanalah semua disembuhkan. Di balik nyala lampu remang, aku melihat Arkan mengajar anak-anak kecil tertawa gembira. Dan aku tahu, dari abu yang hitam pun, cinta bisa tumbuh jadi cahaya yang tak pernah padam. Waktu berjalan cepat. 3 tahun setelah kebakaran itu, bengkel sederhana milik Arkan kini berubah menjadi tempat pelatihan mekanik terbesar di kotanya. Namanya dikenal luas, Arkan Skill Center. Setiap hari ada belasan anak muda datang belajar, dan banyak dari mereka berhasil membuka bengkel sendiri. Namun, di balik keberhasilan itu, aku mulai melihat sesuatu yang perlahan berubah di diri Arkan. Ia bukan lagi anak pemalu yang dulu selalu menunduk. Cara bicaranya kini lebih percaya diri, bahkan sedikit keras. Ia sering mendapat undangan wawancara dari media lokal, sponsor berdatangan, dan foto-fotonya mulai tersebar di berbagai majalah bisnis. Aku bangga, tentu saja. Tapi di sisi lain, ada kegelisahan yang tak bisa kusebutkan. Wulan juga merasakannya. Suatu sore, ia datang ke rumah sambil membawa kue kesukaanku. "Bak," katanya pelan sambil menatap ke arah bengkel, "kamu lihat Arkan akhir-akhir ini?" Aku mengangguk. Iya, dia sibuk sekali. Wulan menunduk, suaranya pelan. Aku takut dia mulai berubah. Aku tahu dia niatnya baik, tapi kadang dunia itu bisa bikin orang lupa dari mana dia berasal. Beberapa hari kemudian, kekhawatiran kami terbukti. Arkan pulang dengan mobil baru, wajahnya penuh semangat. "Bu, Tante, lihat. Aku akhirnya bisa beli mobil dari hasil kerja sendiri," katanya bangga. Aku tersenyum, mencoba menahan rasa khawatir. "Alhamdulillah, Nak. Tapi ingat, jangan sampai harta bikin kamu lupa siapa yang bantu kamu dulu." Namun Arkan hanya tertawa kecil. "Ibu tenang saja. Aku tetap Arkan yang dulu kok." Tapi sejak hari itu, ia jarang makan bersama kami. Ia lebih sering menghadiri rapat, menghadiri undangan gala, dan dikelilingi orang-orang baru yang hanya tahu kesuksesannya, bukan perjuangannya. Suatu malam, aku melihatnya di televisi sedang diwawancara. Presenter memujinya sebagai wirausahawan muda inspiratif. Arkan tersenyum lebar dan berkata, "Aku mencapai ini semua karena kerja keras dan keberanian mengambil risiko." Tak ada satupun kata tentang bengkel lama, tentang Wulan, atau tentang kami yang dulu berdiri bersamanya di saat semua abu dan debu. Hatiku mencelos. Aku tahu dunia sedang menyanjungnya, tapi sanjungan bisa lebih berbahaya daripada hinaan. Keesokan harinya, Wulan datang sambil membawa wajah muram. "Bak, aku gak bisa tenang," katanya pelan. "Tadi aku lihat Arkan makan malam sama seseorang di restoran mewah. Seorang wanita, namanya Livia, katanya dia manajer PR dari sponsor baru." Aku menatapnya lama. "Kamu yakin?" Wulan mengangguk, matanya bergetar. "Aku takut bukan cuma bisnis yang berubah, tapi hatinya juga." Hari-hari berikutnya, Arkan semakin jauh. Ia jarang pulang, sering memberi alasan, meeting penting, atau event promosi. Hingga suatu malam, aku melihatnya berdiri di depan rumah dengan wajah penuh marah. "Bu, kenapa Tante Wulan datang ke acara peluncuran kemarin dan menanyakan siapa Livia?" Itu bikin aku malu di depan orang banyak. Aku menatapnya tenang, walau hatiku perih. "Nak, dia cuma khawatir. Dia gak mau kamu diseret ke lingkaran orang yang cuma mau numpang nama." Arkan membuang pandangan. "Tapi aku bukan anak kecil lagi, Bu. Aku tahu mana teman dan mana pencari untung." Malam itu berlalu dengan tegang. Setelah Arkan pergi ke kamar, Wulan duduk di ruang tamu sambil menatap kosong. "Aku mungkin memang salah," katanya lirih. "Tapi aku cuma takut kehilangan dia lagi, Bak. Bukan karena cinta, tapi karena aku udah anggap dia bagian dari jiwaku."
Aku menggenggam tangannya. Lan, biarkan dia diuji. Kalau api bisa membakar abis rumahnya dulu tapi gak membakar hatinya, aku yakin Tuhan gak akan biarkan dunia membakar jiwanya sekarang. Namun ujian itu datang lebih cepat dari yang kami sangka. Suatu pagi, berita mengejutkan muncul di media sosial, manajer muda Livia ditangkap. Karena penyelewengan dana sponsor Arkan Skill Center. Foto Arkan terpampang di samping berita itu, wajahnya tampak murung saat digiring wartawan. Dunia yang dulu menyanjungnya kini berbalik menghakimi. Telepon rumah berdering tanpa henti. Orang-orang bertanya, media ingin wawancara, dan sebagian teman yang dulu memujinya kini menghilang. Arkan datang ke rumah malam itu dengan wajah hancur. Bu, aku gak tahu apa-apa. Aku cuma tanda tangan laporan yang dia buat. Aku pikir semuanya resmi. Aku memeluknya tanpa bicara. Tangisnya pecah seperti anak kecil. Bu, mereka bilang aku akan diselidiki. Semua kerja kerasku bisa hilang, aku menepuk bahunya lembut. Nak, kadang Tuhan biarkan kita jatuh bukan karena dia benci, tapi karena dia mau kita ingat siapa yang menegakkan kita dulu. Wulan ikut memeluknya, tangannya bergetar tapi matanya tegas. Kamu gak sendiri, Nak. Tante percaya kamu jujur. Kita lawan ini sama-sama. Malam itu rumah kembali menjadi tempat bernaung. Tak ada lagi kebanggaan, tak ada lagi gelar, hanya cinta dan dukungan. Arkan kembali jadi anak yang dulu, rapuh tapi murni, hancur tapi ingin bangkit. Beberapa hari kemudian, penyelidikan membuktikan bahwa Arkan memang tidak bersalah. Livia yang memanipulasi laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Arkan dibebaskan, tapi nama baiknya sempat tercoreng. Sponsor mundur, dan banyak orang mulai ragu padanya. Namun, bukannya menyerah, Arkan memilih kembali ke bengkel lama. Ia berdiri di depan murid-muridnya dan berkata dengan suara bergetar, "Mungkin aku pernah lupa, tapi sekarang aku sadar, ilmu gak seharusnya dijual dengan harga mahal, dan keberhasilan gak ada artinya tanpa kejujuran." Aku dan Wulan menangis di barisan belakang. Kami melihatnya mengajar lagi, kali ini dengan hati yang lebih tenang. Tak ada kamera, tak ada sorotan, hanya tawa anak-anak dan suara mesin yang berdengung seperti doa. Sore itu, aku mendekatinya. "Nak," kataku lembut, "Ibu bangga, bukan karena kamu sukses, tapi karena kamu mau belajar jatuh tanpa kehilangan arah." Arkan tersenyum, menatapku dengan mata yang dulu pernah redup tapi kini penuh cahaya. "Bu, sekarang aku ngerti, dunia bisa ngasih segalanya, tapi cuma keluarga yang bisa ngasih makna." Kami bertiga berpelukan di tengah bengkel yang berdebu, di antara bau oli dan suara motor. Dunia boleh berubah, tapi cinta keluarga tetap jadi pondasi yang tak tergantikan. Pagi itu matahari bersinar lembut, memantulkan cahaya ke dinding bengkel yang kini penuh warna dan tawa. Aku duduk di kursi rotan tua, menatap Arkan yang sedang mengajar anak-anak muda memperbaiki motor tua. Suaranya tenang, senyumnya tulus. Di matanya tak ada lagi ambisi berlebihan atau kebanggaan palsu, hanya ketulusan yang tumbuh dari luka panjang. "Bu, Tante, lihat ini," serunya sambil menunjukkan motor hasil restorasi murid-muridnya. "Kami kasih nama Harapan. Karena dari rongsokan pun, sesuatu bisa hidup lagi kalau disayang." Aku menahan air mata, karena kata-kata itu terasa seperti cermin dari perjalanan kami. Dari rongsokan luka, cinta kami pun hidup lagi. Wulan berdiri di sampingku, wajahnya damai. Rambutnya yang dulu selalu disanggul rapi kini dibiarkan terurai lembut, seolah ia sudah tak lagi menutupi apapun. "Bak," katanya lirih, "aku dulu sombong banget, ya." Aku tersenyum pelan. "Iya, Lan. Tapi sekarang kamu beli kesombonganmu sendiri, bukan dengan uang, tapi dengan air mata, penyesalan, dan keberanian buat berubah." Ia tertawa kecil sambil menyeka pipinya. "Dulu aku kira harga diri itu cuma tentang apa yang aku punya. Tapi ternyata harga diri sejati adalah saat kita bisa minta maaf tanpa merasa kecil." Aku menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya. "Kamu gak kecil, Lan.
Kamu besar, karena kamu berani menghadapi diri sendiri. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan datang dari pemerintah kota. Arkan diundang untuk menerima penghargaan sebagai pemuda inspiratif atas dedikasinya melatih ratusan anak putus sekolah menjadi montir mandiri. Saat hari itu tiba, ia berdiri di panggung dengan mata berkaca-kaca. Tapi kali ini berbeda, tidak ada kata tentang keberhasilan pribadi. Ia berkata, semua ini bukan hasil kerja keras saya sendiri. Ini hasil dari cinta dan kesabaran dua wanita luar biasa, ibu saya, Bu Sari, dan tante saya, Bu Wulan. Sorak tepuk tangan menggema. Aku dan Wulan saling pandang, lalu menangis bersama. Di panggung itu, aku tak lagi melihat anak kecil yang dulu tertindas atau pria muda yang pernah sombong. Aku melihat manusia yang sudah menebus kesalahannya dengan ketulusan. Setelah acara, Arkan turun dari panggung dan berlari memeluk kami berdua. Bu, Tante, kalau dulu aku pernah bikin kalian malu, sekarang biarkan aku banggakan kalian. Air matanya jatuh di pundakku, hangat dan tulus. Aku membelai rambutnya, berbisik, kamu gak pernah bikin kami malu, nak. Kamu cuma butuh waktu buat menemukan siapa dirimu sebenarnya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ketenangan yang baru. Wulan membuka toko kecil di sebelah bengkel, menjual makanan rumahan untuk para murid. Ia tersenyum setiap kali melihat anak-anak itu makan dengan lahap. Dulu aku pengen kaya, katanya sambil tertawa, sekarang bahagianya malah dari lihat orang lain kenyang. Aku sering memandang mereka dari jauh. Andre kadang datang membantu, wajahnya kini lebih tenang setelah semua badai berlalu. Rumah kami tak besar, tapi penuh dengan tawa. Tak ada kemewahan, tapi ada kedamaian yang tak bisa dibeli. Suatu malam, aku duduk di teras, menatap bintang. Wulan datang membawa 2 cangkir teh hangat. Bak, katanya pelan, kadang aku masih gak percaya, semuanya bisa sampai di titik ini. Aku tersenyum. Aku percaya, Lan, karena Tuhan gak pernah salah dalam menulis takdir. Kita cuma sering terlambat paham. Ia menatap langit, matanya berkaca-kaca. Aku dulu pikir aku kehilangan segalanya, suami, harta, harga diri. Tapi ternyata yang aku kehilangan cuma kesombongan. Setelah itu, aku malah dapat semuanya kembali, dalam bentuk yang lebih indah. Aku mengangguk, menatapnya penuh rasa syukur. Itulah cara Tuhan bekerja, Lan. Dia ambil dulu yang salah supaya kita bisa belajar menghargai yang benar. Beberapa bulan kemudian, Arkan membuka cabang baru bengkel pelatihannya. Namun kali ini, ia menulis papan besar di depan gedung dengan kalimat sederhana. Kesuksesan bukan soal siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang paling banyak mengangkat orang lain. Kata-kata itu jadi moto hidupnya, juga warisan yang akan terus diingat anak-anak yang ia ajar. Setiap kali aku lewat dan melihat papan itu, dadaku terasa hangat. Itu bukan hanya tulisan, tapi hasil dari perjalanan panjang yang penuh luka dan pengampunan. Pada suatu sore, menjelang matahari tenggelam, Wulan duduk di sampingku di beranda. Bak, katanya pelan, kalau waktu bisa diulang, aku gak mau ubah apapun. Aku tersenyum lembut. Kenapa? Ia menatapku dengan mata basah. Karena semua kesalahan dan kesombongan itu yang bikin aku sampai di sini. Aku akhirnya tahu, harga dari kedewasaan itu adalah kehilangan ego. Aku memeluknya erat, dan di bawah cahaya jingga senja itu, kami berdua tertawa, bukan karena semuanya mudah, tapi karena kami sudah melewati yang paling sulit. Beberapa anak murid Arkan datang berlari ke arah kami, membawa bunga dan berkata, Bu Sari, Bu Wulan, ini buat kalian. Kata Kak Arkan, kalian pahlawan di balik bengkel ini. Kami tertawa haru, menerima bunga-bunga kecil itu seolah menerima mahkota dari langit. Dan malam itu, ketika semua sudah tenang, aku menatap ke langit sekali lagi. Dalam hati aku berbisik, Ya Allah, Engkau telah membalikkan kesombongan jadi keikhlasan, kehilangan jadi anugerah, dan luka jadi jalan pulang. Terima kasih karena Engkau biarkan kami belajar mencintai tanpa syarat.
Angin berhembus lembut membawa aroma tanah dan oli bercampur jadi satu, aroma kehidupan yang nyata, sederhana, tapi penuh makna. Disitulah aku sadar, cerita kami bukan tentang kemewahan yang hilang, tapi tentang jiwa yang akhirnya dibebaskan dari kesombongan. Dan sejak hari itu, setiap kali aku melewati bengkel dan melihat tulisan di dinding, ku beli kesombongan iparku, dengan air mata, tapi kutukar dengan cinta. Aku tahu cerita kami sudah utuh. Tak sempurna, tapi cukup. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang menang yang penting, melainkan siapa yang belajar untuk memaafkan.